sih teman-teman ikut bisnis flipper, ini keunggulan utamanya teman-teman yang kita rasakan. Pertama, lebih cepat perputaran bisnisnya. Kalau teman-teman nanti sudah praktek biasanya, apalagi teman-teman agensi yang basicnya marketing, cepat tuh perputaran bisnisnya. Jadi misalnya teman-teman punya main flipperan project rumah baru ya, satu project itu minimal 3 unit lah ya, 3 unit selesai dalam waktu 3 bulan, setahun bisa 3 putaran gitu. Rata-rata untung 200 jutaan kali 3 unit 600 kali 3 putaran udah berapa tuh? 1,8 M untungnya. Jadi cepet banget. Kalau kita main klasteran itu lama, belum ngurusin izin dan lain-lain, legalitas, penjualannya lama. Itu yang keunggulan di flipper yang kita rasakan dalam 2021 kita nyoba bisnis flipperan itu dengan flipperan konstruksi, flipperan rumah baru, komersil dan lain-lain yang kita coba setahun itu sampai 17 proyek teman-teman kemarin. Asyik ya. Cepet banget kalau kita main di klasteran, saya punya lebih dari 10 klaster yang sudah dijalankan, tapi lama banget satu klaster nggak habis dari 2 tahun. Dan ya balik modalnya pun lama banget ya, tapi dengan bisnis flipperan itu cepat banget. Terus yang kedua kelebihannya itu lebih efektivitas ya lahannya. Jadi kalau di flipperan itu ada namanya kalau di developeran itu ada namanya koefisien dasar bangunan atau KDB. Nah, itu lahan yang misalnya kita ngelola lahan 1 hektar, nggak semuanya itu bisa dikomersilin 1 hektar. Paling yang bisa kepake 50%-nya, 5.000 meter. Sehingga harganya jadi lebih tinggi. Belum kita bangun infrastruktur, perizinan, legalitas, pasos, pasum, ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Tapi kalau main flipperan, kalau kita punya lahan 500-100-nya itu bisa dijual dan bisa disesuaikan. Sehingga harganya relatif lebih murah gitu ya. Terusnya yang selanjutnya easier, lebih mudah di bisnis prosesnya. Saya ngejalin beberapa bisnis portofolio di properti ya, ada kontraktoran, ada developeran, ada kawasan, ada macam-macam. Yang paling bisnis prosesnya mudah itu adalah flipperan ya, sama agensi sih. Tapi kan agensi itu nggak ngebangun, agensi mah cuma ngejualin proyek orang lain gitu. Tapi kalau head to head dengan developer, kontraktor atau yang lain-lain, flipper lebih mudah prosesnya. Yang kedua, bigger ya, lebih besar untungnya. Tadi ya, kalau agensi untungnya rata-rata 2-5%. Kalau kontraktor 10-15%. Kalau developer 15-25%, average 20%. Tapi kalau kita main flipperan, Masya Allah ya, untungnya hampir di atas 30% tuh. Kalau punya kalau punya omset 1 miliar, untung tuh sampai 300 juta tuh dalam satu putaran project. Bahkan karena bisnis prosesnya cepat, nah ini jadi bisa berlipat dan kita nggak puasa lah. Kalau di properti syariah kan ada bahasa puasa dulu tuh kalau properti syariah 1.0. Terusnya yang selanjutnya adalah lebih simpel dari segi perizinannya. Jadi tinggal pecah sertifikat, legalitas dan lain-lain itu lebih lincah. Dan yang paling saya senangi adalah dari bisnis flipperan itu agile ya. Agile itu lincah, bisa masuk ke bisnis apa aja. Kalau developeran belum tentu bisa disatukan sama bisnis kuliner gitu. Atau developeran belum tentu bisa dimasukkan dengan bisnis kesehatan atau bisnis fashion. Tapi dengan konsep flipperan itu bisa digabungkan gitu. Nah, itu yang saya senangnya adalah di bisnis flipperan ini agile banget, lincah. Dan ini nggak terlalu berat dari segi resiko. Jadi resikonya sangat-sangat rendah banget gitu. Jadi teman-teman bisa mainin di situ. Ya. Jadi kalau flipper itu mendapat keuntungan dengan memaksimalkan value yang ditambahkan terhadap produknya. Jadi marginnya bisa dioptimalkan selama memang kondisi pasarnya atau pasarnya bisa dinaikin harganya, itu yang paling menyenangkan lah buat saya. Nah, ini roadmap-nya teman-teman dalam bisnis flipper. Ini dalam hitungan bulan ya. Jadi kalau bulan 1 sampai bulan kedua itu digunakan biasanya untuk tahap persiapan. Tahap persiapan itu terdiri bagaimana kita akuisisi lahan, negosiasi lahan, terusnya ngurus perizinan, legalitas, persiapan bisnis plan dan lain-lain. Di bulan ketiga atau bulan kedua kalau sudah mulai ada penjualan, biasanya dilakukan pembangunan tuh. Nah, nanti penjualan itu kalau bisa jangan lebih dari 6 bulan ya. Di tahap itu juga dilakukan marketing dan seleksi konsumen serta verifikasi konsumen dan wawancara. Jadi di bulan ke-12 sudah selesai. Jadi dalam 1 tahun putarannya minimal nih satu proyek saya sarankan ya kalau bisa lebih dari 1 deh. Minimal 2 atau 3 unit, 5 unit, 10 unit itu enak. Jadi kasih buat rumah contoh 1, yang lain-lainnya bisa. Tergantung nanti bisnis proses apa. Ya, jadi bisa 3 kali putaran tuh. Jadi di bulan ke-4
kalau marketing sudah laku, sudah selesai, sudah ada mulai pembangunan, teman-teman udah bisa mulai lagi tuh buat bisnis peliparan lagi. Nanti di bulan ke-8 teman-teman bisa lagi. Nanti di bulan ke-12 ada yang sudah selesai, di bulan selanjutnya sudah selesai. Jadi setahun itu bisa perputaran 3 kali. Kalau rata-rata satu putaran itu 3 unit, jadi setahun bisa bangun 9 unit. Kalau rata-rata untung 200 juta kali 9 unit 1,8 M untungnya. Itu nyamannya kalau teman-teman memahami bisnis prosesnya, roadmap-nya, bisa dimainin tuh di angka berapa keamanannya. Saran saya sih kalau sudah penjualan lebih dari 50%, break even point sudah dapat, teman-teman sudah bisa buka project baru. Itu udah ketutup modalnya gitu ya. Misal modal tanah sama bangunannya udah ketutup, teman-teman bisa sambil beriringan main proyek baru. Nah, disitulah teman-teman bisa percepatan, dan ini udah kayak klasteran nanti untungnya, bukan proyeknya ya, seperti itu ya. Nah, ini Flipper Journey-nya yang teman-teman akan jalanin. Nah, ini biasanya teman-teman akan bagaimana mencari lahan, melakukan survei, melakukan canvassing. Yang beda di journey kedua tuh, biasanya kita akan lakukan feasibility study, appraisal, dan pembangunan bisnis plan secara sederhana. Itu yang membedakan di bisnis peliparan. Nah, ini biasanya kita kasih tahu di kelas master itu bagaimana kita bisa mendapatkan lahan yang murah, model dongkol dan urat, apa saja yang perlu dilakukan saat survei, ada 10 standar feasibility study yang memang harus dilakukan, nanti dikasih berkas-berkasnya, tinggal klik, tinggal checklist disesuaikan, terusnya kita ajarin bagaimana mengappraisal kayak tadi itu, oh ini rumahnya jelek berapa persen, kalau berapa persen bisa dibangun, berapa nanti biayanya gitu ya. Terusnya diajarin bagaimana menyusun bisnis plan. Nah, di journey yang ketiga biasanya kita akan melakukan negosiasi dan akuisisi ya. Kita gimana nanti caranya kita ajarkan teman-teman yang tadinya konsumennya pengen jual cash, pengen jual saat itu juga akhirnya bisa jadi jualnya misal cash bertahap atau kerjasama, yang intinya ringan bagi kita sebagai peliparan, dan kita diakuisisi dengan cara yang aman. Terusnya kita ajarin nih bagaimana bisnis ngurus legalnya, kalau AJB gimana, girik gimana, sertifikat gimana, cara pecahnya seperti apa, ngurus IMB-nya, PBG-nya, dan lain-lain dijalankan. Yang kelima, kita akan jelaskan bagaimana membuat pemasarannya itu, bagaimana kita membangun konten, marketing, selling, closing, yang memahami buyer value, roadmap bisnis pemasarannya, dan cara-cara pemasaran serta strategi pemasaran yang tepat gitu ya. Di kelas master lebih jelas, karena ini satu step journey ini satu semester sendiri ya teman-teman. Biasanya itu seharian full ya, biasanya dari jam 9 kayak sini sampai jam 5 sore itu. Teman-teman akan kebayang bagaimana cara-caranya lebih lengkap ketika bermain di kelas master ya. Yang keenam, bagaimana kita membangun pembangunan yang efektif dan bisa melakukan handover dengan baik gitu ya. Ya, itu journey-nya yang akan kita lakukan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke yang lain? Silakan. Lanjut, Kang. Kapan sinyalnya? Oke, silakan teman-teman, mau ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke bisnis prosesnya yang teman-teman sudah baca, nanti kita ulas lebih rinci. Untuk dapat detailnya, apa ini Mas Ongki? Untuk dapat detailnya kan seperti yang dijelaskan mesti ikut kelas master ya, dan toolnya kelas master itu pilihan aja sih teman-teman. Jadi karena kan kalau e-course ini cuman terbatas ya, terus sekarang pun 3 jam 4 jam tanya jawab nggak bakal beres. Kalau kelas master itu kurang lebih satu bulan Mas Ongki ya, 1 bulan acaranya, ada prakteknya, ada dikasih toolsnya, ada PR-nya, terusnya ada konsultasinya dan lain-lain. Jadi teman-teman langsung praktek punya proyek gitu di kelas master gitu. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya di sesi tanya jawab ini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ulasannya?
Oh, nggak harus ke Bogor, Mas Ongki, online kok. Online. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya Kang, mau nanya Kang, itu untuk perizinan peliperan, apakah perizinannya sama dengan developeran Kang? Semacam kayak izin ke aparat setempat harus seribet dengan developer lah seperti developeran, atau mungkin lebih simpel gitu untuk perizinannya Kang ke aparat Ya, setempatnya atau ke lebih PUPR lah. simpel sih. Kang Sofyan lebih simpel. Misal kalau di perizinan developeran itu kan harus melewati belasan instansi ya untuk ngebuat satu project. Kalau peliperan mah waktu 2 bulan aja udah beres. Cuman kita buat sertifikat, dipecah, dipastikan bisa pecah. Nanti dikasih tahu skenario-skenarionya, terusnya bagaimana dulu kan namanya IMB ya, izin mendirikan bangunan. Kalau sekarang namanya PBG ya. Apa namanya? Pokoknya semacam IMB lah, namanya PBG. Nah, itu bagaimana PBG itu bisa terbit? Biasanya sebelumnya akan ada KRK. Jadi kalau developeran sama peliperan beda. Kalau di kelas master itu jadi dijelasin juga Kang Sofyan, di kelas master itu penjelasannya adalah yang enak diajarin juga ilmu developerannya. Jadi perbandingan antara developer dan peliperan. Ini cara ngurus perizinan developeran. Ini cara ngurus izin peliperan. Jadi lebih simpel. Jadi teman-teman bisa ngebandingin. Sekaligus teman-teman juga bisa dapat ilmu tentang developeran gitu. Kalau kelas di kelas master. Jadi lebih simpel. Caranya adalah bagaimana bisa pecah sertifikat dan bisa lakukan PBG. Jadi lebih simpel. Benar yang kata Mas Sofyan tadi. Untuk urusan, maaf Kang, untuk urusan dengan ormas, maaf, apakah sama dengan seribet dengan ketika Ya, biasanya lebih simpel karena kan peliperan ini kecil ya Mas, bahkan nggak ngelibatin ormas biasanya, karena kan cuma 5 unit, 10 unit, bahkan cuma 1 unit. Kayak kita aja pemilik rumah mau ngebangun sih, apa urusannya ormas gitu, ini rumah-rumah kita, yang lain-lain. Tetap nanti dalam ajaran cash flow-nya ya, dianggarkan untuk biaya ormas, cuman bergening positioning-nya kita lebih kuat, karena kan ini proyek kayak pribadi rumah kita sendiri gitu. Jadi lebih simpel. Nanti dikasih tahu tuh trik-triknya bagaimana melakukan pertemuan dengan ormas gitu ya, bagaimana membuat meeting dengan tokoh masyarakat gitu ya. Bagaimana kita memposisikan misal kayak tadi tuh kayak Mas Ongki apa siapa yang di Lombok masyarakat itu nolak jalannya gitu ya dan lain-lain. Lebih simpel Mas, nggak sama dengan ormas. Siap. Syukran Kang. Siap, oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak apa-apa teman-teman diskusi aja. Kalau ini kan hanya ulasan aja ya. Ya. Kalau mau tanya Kang? Boleh. Mau. Silakan. Ya. Yang pertama, apakah fliperan kalau garap unit baru itu juga termasuk, itu kan kita mainnya fliperan tapi kafling siap bangun gitu Kang Wildan. Ya lah kita bangun, lah di situ ya istilahnya rumah baru juga lah. Apakah karena ini sistemnya syariah yang tanpa perbankan, kita kembangkan dari modal itu istilahnya terkumpul lah. Di situ apakah wajib juga harus urus izin-izinnya Bang, seperti yang kalau tahun 2022 ini PFG atau IMB ya Kang ya. Apakah itu perlu diurus, itu satu. Yang kedua, terus bagaimana cara menambah value-nya supaya agar menarik itu seperti apa. Nah, terus berkaitan dengan lokasi, biasanya yang terjadi itu apalagi kafling ataupun fliperan itu kan banyak digarap di mana-mana di secara nasional ya Kang Wildan ya. Nah, apakah di situ biasanya mendekati dengan Pak Ketua RT-nya atau Pak RW-nya, kadang ada juga di lapangan saya benturan, ini kas untuk kampung sini, wilayah sini itu 15 juta lah. Bagaimana dengan mensikapi hal-hal seperti itu Kang Wildan? Terima kasih Kang Wildan. Yes, assalamualaikum. Ya ada namanya di peliperan ini, peliperan rumah baru ya, itu kayak mini cluster lah, kayak mini cluster paling 5 unit, 10 unit dan lain-lain. Ya tentu perizinannya ujung-ujungnya sama Pak. Ujung-ujung dari perizinan ngurus izin mulai dari misal kalau ngurus izin yang benar ya developeran itu kita mulai dari izin warga tuh. Izin warga itu terdiri dari aparat
setempat ya, dari warga minimal tuh 10 sampai 15 warga, RT, RW sampai dengan lurah. Terusnya kalau izin developeran kita masuk ke izin lokasi biasanya kalau lahan di atas 1 hektaran ya. ILOK kalau di bawah 1 hektar biasanya ada IPPT, kalau di sana ada IPR, IPT, tergantung daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk lakukan itu, untuk mengesahin set plan itu ada rekomendasi secara teknis, Andaralin, LH, pel banjir, TGT dan lain-lain. Ya itu memang harus dijalanin, baru ujung-ujungnya kita dapat sebuah set plan ya yang memang dilegalisir. Kalau ngomongin developeran ya, dan akhirnya izin itu keluar dan sertifikat itu bisa dipecah. Nah, ujung-ujung dari perizinan adalah IMB kan. Kalau dulu tuh namanya izin mendirikan bangunan, kalau sekarang namanya di 2021 PBG. PBG ujung-ujungnya itu, ujung-ujung dari izin adalah IMB atau PBG. Ujung-ujung dari legalitas adalah sertifikat, bisa dipecah ya. Dengan konsep liperan ini, karena kita tahu regulasi standar minimal ya, misal satu bedang sertifikat itu bisa dipecah 5, sehingga satu sertifikat itu bisa langsung dipecah jadi 5 sertifikat, bisa langsung pecah. Nanti PBG-nya adalah karena kita akan jualnya ala Pak Haji perorangan gitu ya. Ya PBG-nya satu-satu Pak diurus, jadi satu rumah satu PBG, satu rumah satu IMB, seperti itu. Nah, terkait tentang tadi di masyarakat ada kompensasi lah bahasanya ya, ada kompensasi terhadap dana sendiri, ini disesuaikan dengan daerah masing-masing. Tapi dengan konsep liperan kita bisa bergening. Ini kita mau ngebangun rumah buat rumah sendiri loh, rumah pribadi atau rumah keluarga kita yang kita jualkan buat kalangan sendiri. Yang nggak mungkin kalau kita membayar ke sana, bukan langsung untuk dijadikan komersil. Biasanya kompensasinya lebih rendah sih, asal kita bisa menjelaskan secara logis kepada masyarakat sekitar gitu. Dan biasanya ada teknik-tekniknya juga Pak. Salah satunya memang kita memegang tokoh masyarakat di sekitar hal tersebut gitu. Jadi terusnya tadi dari aspek pemasaran, gimana value yang ditambahkan? Ya, yang menjadi khasnya di Pripran ini, value-nya kita nggak bisa value secara eksternal. Kalau di developeran kan kita bisa bangun pasos, pasum gitu ya, yang memang secara tempat tersedia gitu ya. Tapi kalau di Pripran ini value yang kita bangun adalah value internal. Value internal tergantung nanti Bapak mainnya apa. Kalau saya sih lebih ke banyak 3 value utama yang kita bangun dibuat biasanya Pak. Pertama adalah value fungsional ya, secara fungsi. Berarti itu mulai dari denahnya kita menyesuaikan dengan buyer value, keinginan dari customer ya. Buyer value ini beralasan dari reason to buy-nya, alasan dia membeli. Alasan membeli diharapkan dari customer need, keinginan dari customer. Customer need didapat dari apa? Ya dari pen dan gain-nya, dari harapan dia dan masalah yang pengen dia selesaikan, yaitu dari fungsional. Jadi nanti kita main secara denahnya, secara bentuk desainnya, rumahnya, fungsi-fungsinya, dan lain-lain. Yang kedua, biasanya saya mainin value yang dimasukin ke dalam adalah value emosional, Pak. Ya, value emosionalnya biasanya mulai dari kontennya, bentuknya, desainnya, fungsi yang tadi yang udah ada, tapi dimainin emosionalnya, mulai dari interior, warna, dan lain-lain kita mainin. Yang ketiga biasanya yang paling kuat saya mainin value spiritual Pak ya, termasuk kenapa saya pakai Priprannya syariah gitu ya basisnya. Jadi pendekatan syariah gitu, fungsi-fungsi dan emosionalnya kita mainin secara syariah, mulai dari bentuknya, programnya, cara kerjanya, cara bayarnya, dan lain-lainnya gitu. Kita mainin ke hub tersebut. Ketika itu bisa terbentuk, biasanya kita punya diferensiasi pembeda dengan yang lain gitu. Dan orang udah nggak akan relatif, kan rumus marketing M kali 2 kali C ya. Jadi memang bagaimana value dikurangi nilai dikali communication ya. Kalau rumus marketingnya kan ya berarti kan harus ada value ya, ada value secara 3 tadi. Itu bisa disampaikan kepada customer yang berdasarkan apa? Berdasarkan tadi customer need ya, pen dan gain-nya. Masalahnya selama ini saya beli rumah tuh mahal-mahal dengan tipe kayak gini, tiba-tiba kita hadir dengan setengah harga misalnya secara emosionalnya.
Atau secara fungsional, saya pengen punya rumah 2 lantai 3 kamar, kita ada gitu ya, lokasinya sesuai dan lain-lain. Terusnya selama ini permasalahan mereka bayar itu rata-rata ada ribanya, kita hadir tanpa riba. Nah, ketika memang itu dapat value-nya Pak Mursianto bisa dapatkan, itu bisa jadi keutamaan. Begitupun nanti di couplingnya, di rumah, di kos-kosan, komersil dan lain-lain. Gambarannya kayak gitu sih, Pak Mursianto. Berarti pemahaman value di situ tuh ternyata bukan hanya tampilan permainan yang di depan, bukan. Jadi semuanya ya Kang Wildan. Oh, oke. Ya Kang. Oke Kang. Oke, paham Kang. Ya Kang. Siap. Ya, kalau pasar aja sih persaingan dengan developer kayaknya lebih bagus ada developeran. Ya, iya. Gitu. Tapi kita mainin di sana ya. Saya minimal tuh pakai 3 value itu, Pak. Tinggal kreatifnya kita aja mainin di mana nanti. Ya, betul Kang. Ya. Siap. Kebayang ya semua pertanyaannya kejawab. Kebayang Kang. Ya Kang, terjawab Kang. Ya. Oke. Gimana ini mau tanya jawab lagi atau lanjut? Mau bertanya Pak Hilman? Pak Yamin, tanya. Siap Pak Yamin. Boleh Pak Yamin. Ya, terima kasih Pak Wildan. Ya, kami dari Sulawesi Selatan Pak Wildan ya. Oke, dari Sulsel ya. Bone. Ya, kami punya coupling ya kecil yang 4 coupling untuk ruko atau kantornya di tengah kota Watampone. Ini Pak Wildan sudah 3 tahun lebih ini sudah ada desain dan dipromosikan ya. Belum nyantol, belum ada kenanya. Maksudnya yang mau beli. Intinya gini pertanyaannya, apakah ada pembeli dulu baru kami bangun? Nah. Kedua, ada cara konsep dia mau bangun, dia bangun semua 4 petak, kemudian bagi 2. Tapi dia minta 2 lantai, kami minta 3 lantai Pak Wildan. Kira-kira gimana solusinya nih? Di kota Watampone. Oke, siap Pak Yamin. Jadi memang kalau komersil area terutama ruko memang secara demand sekarang lagi turun. Itu secara global ya Pak, bukan hanya di daerah Bone atau itu di Jabodetabek pun komersil area terutama ruko itu mengalami penurunan. Jadi wajar kalau misalnya penjualan tahun kemarin turun gitu ya. Itu sangat wajar karena demand-nya secara permintaan sedang turun. Nah, bagusnya bisnis peliperan ini, Bapak bisa yang melakukan yang namanya pivot ya ke bisnis yang lain. Apalagi itu ada di tengah kota, di pusat kota dan lain-lain ya. Yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah komersil area terutama ruko itu permintaan pasarnya adalah customer itu memang keinginannya secara behavior mereka ingin dibangun dulu Pak, pengen lihat bentuknya dulu. Itu secara behavior. Dan tentu saja ini sangat berat buat Bapak gitu ngebangun dulu 4 ruko berapa miliar gitu kan. Itu contoh rumah contoh dulu. Rumah contoh rumah jadi. Rumah jadi. Tentu saja kan mungkin bagi sebagian orang ngebangun ruko itu kan cukup berat ya Pak ya. Cukup lumayan besar. Nah, kalau di kelas master itu kita kasih tahu sebenarnya caranya. Salah satu caranya yang kita bisa pertimbangkan adalah mengenai permodalan, Pak. Salah satu modal yang paling efektif benar Pak tadi bekerja sama dengan kontraktor atau investor yang mau ngebangunin proyek Bapak. Bisa namanya bagi unit Pak. Ya, misal tadi rukonya itu jadi 4, untuk kontraktor 2, kita 2. Cuman kita sepakati spesifikasi, bentuk dan lain-lainnya. Ujung-ujungnya sama, misal nilai harga Bapak 2 miliar, satu rukonya 1 miliaran, Bapak tetap aja dapat untung 2 miliar, dia dapat untung 2 miliar, tapi bebannya kita apa? Kita enggak ngebangunin, yang ngeluarin duit di awal, ketika sudah terbentuk, itu sudah lumayan. Dan masih banyak cara lainnya Pak, salah satunya kita pivot dengan berbagai jenis bisnis lainnya, apalagi kalau misalnya tengah kota, di sana banyak lead magnet, salah satunya misal jangan banyak turis atau banyak pelancong, banyak orang datang, kita mainin di pivot jadiin hostel misalnya ya. Kita kerjasama dengan yang untuk ngiklanin hotel kita. Nah, yang kita jual bukan lagi tentang ruko, tapi yang kita jual adalah hostel, kos-kosan hotel yang sudah punya akupansi, yang sudah punya nilai harga yang lebih tinggi. Itu kita bisa mainkan sehingga ada namanya flipper ini
flipper kolaborasi itu dikolaborasikan dengan bisnis lain. Tergantung, nanti kita harus tahu dulu lead magnetnya, apa yang diinginkan di sana, yang laku seperti apa. Saya belum kebayang ya. Tapi kita bisa mainkan di sana, enggak melulu tanah itu dibentuk menjadi ruko gitu. Bisa jadi ternyata itu memang bagus dijadiin restoran, dijadiin kafe, dijadiin yang lain, ya. Ya banyak caranya. Ada kalau sekarang bisa main flipperan, Bapak aset tetap ada tapi Bapak dapat passive income tiap bulan, bisa dijadiin itu pun gitu. Asetnya nggak hilang tapi Bapak tetap dapat main penghasilan. Ada namanya kalau yang terbaru, kalau di Ecos memang belum ada ya. Kalau yang slide yang terbaru ada ya, namanya flipper passive income gitu, dimainin dijadiin passive income, dikolaborasikan dengan franchise restoran yang sudah jadi. Ya bisa itu memang kalau ada modal kita yang beli franchise-nya, kalau nggak ada modal kita kolaborasi dengan teman yang punya franchise tersebut atau investor dengan franchise tersebut. Ya, jadi sewa jangka panjang itu loh Pak, sewa jangka panjang, tanahnya disewa, bagi hasil dari segi bisnisnya misalnya. Banyak cara sih Pak, nggak melulu tentang ruko ya, dan banyak cara juga cara jualnya gitu. Intinya adalah value-nya lebih tinggi dibandingkan dengan harganya gitu. Itu customer akan ngejar-ngejar kita gitu. Pak Will dan sedikit nih. Ada juga pengalaman temannya kalau kita punya aset tanah ya, lokasinya tengah kota, ada investor kelola, tapi endingnya itu ujung-ujungnya nilai aset kita menurun. Maksudnya mereka yang lebih banyak nilai nilai modalnya lah, ujung-ujungnya kita sedikit begitu. Ya, nah, karena dia membangun terus dia, kami tidak nambah modal, jadi persentase kepemilikan kita menurun. Itu terjadi Pak Wildan. Nah itu rugi sih Pak, kalau kayak gitu rugi, lebih baik diputar aja. Itu namanya delusi Pak. Delusi saham Bapak, sistemnya di delusi. Ya. Dengan alasan Bapak nggak bangun, kita keluar aset tertentu, saham Bapak makin hilang, makin habis, asetnya makin menghilang gitu ya. Itu namanya menghilang, ya betul. Ya. Itu namanya delusi ada beberapa aset. kawan demikian. Itu agak berat, lebih baik kalau memang bisa ada dikembangkan aja gitu, dibandingkan hanya delusi aset dengan banyak sih, misal dibuat jadiin hotel, saya bangunin di hotel sekian miliar, untung saya sekian miliar. Oh, perbandingan antara modal saya dengan dia berapa, modal saya kan lebih besar sehingga aset Bapak lebih kecil, nanti berkurang kan, makin tahun kita ada biaya operasional dan lain-lain, akhirnya Bapak makin hilang. Nah kalau hitung-hitungan bisnisnya nggak menarik ya jangan, tapi kalau memang itu menarik dan uang kita bisa masuk duluan secara cash misalnya, lebih baik kita mainin aja duluan gitu ya, nggak usah kerjasama gitu. Gampang kok Pak ngedapetin apalagi lokasinya strategis ya, buat muterin aset tuh. Lah di tengah kota, jalan jalan nasional, artinya antar provinsi. Wah, tuh cakep ya. Ya kalau memang itu bagus, mendingan Bapak yang berusaha, dimainin berbagai cara. Nanti ada namanya permodalan flipper ya. Jadi banyak cara, tadi salah satu caranya yang kita bahas mengenai bagaimana kita memanfaatkan stakeholder ya, kontraktor untuk kita bisa bekerja sama gitu untuk dibangunin, salah satunya bagi unit. Ya oke, makasih deh, nanti sambil jalan belajar. Siap Pak Yamin, nanti ikut Transmaster saran saya Pak Yamin. Ya, ke Bayang. Siap, makasih. Sukses Pak Yamin. Kebayang ya tadi terjawab ya. Oke. Mau lanjut tanya jawab atau masih perlu diulas? Diulas dulu, Kang. Diulas. Diulas. Dahsyat. Oke, Masya Allah. Siap. Ya, ini kunci sukses teman-teman berbisnis properti saya udah rangkum kayak gini, teman-teman. Ya, yang pertama teman-teman harus memahami konsep tentang akad. Itu ada satu semester sendiri tentang akad ya, tentang properti syariah. Jadi banyak yang mengatasnamakan properti syariah, tapi sebenarnya tidak memahami konsep dasar hulu sampai hilir tentang properti syariah. Cuman membahasakan saya penjualan tanpa bank gitu ya, penjualan tanpa bank langsung direct owner itu udah dikatakan syariah. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Syariah yang nggak
akadnya harus benar, tidak boleh terjadi riswah, tidak boleh terjadi goror, tidak boleh terjadi zolim, tidak boleh terjadi akad ganda, tidak boleh hal-hal yang lain merugikan ya. Dari hulu sampai hilir ada bisnis prosesnya dan memahami akad-akad dengan benar. Nah, kalau pengen sukses di properti syariah berarti memahami akad-akad ini dengan benar. Nanti kita akan ajarkan bagaimana memahami properti syariah ya, yang benar-benar sesuai dengan syariah, terutama mengenai urgensi perjuangannya gitu ya. Gitu. Terus yang kedua, akuisisi lahan harus benar nih kalau pengen bisnis fliperan atau developeran atau bisnis properti apapun harus benar di akuisisi lahannya. Yang ketiga yang jadi jantung utamanya adalah memahami manajemen keuangan, cash flow dan sistem kuota nih di sini. Terusnya kita akan ajarin bagaimana marketing roadmap tentang pemasarannya gitu ya. Terusnya kita berikan juga bagaimana memahami manajemen resikonya, termasuk juga tentang regulasi pemerintah. Kalau teman-teman pengen sukses di bisnis properti, di fliperan, pahami regulasi terbaru. Misal sekarang ada regulasi yang namanya perubahan dari IMB menjadi PBG. Sekarang ada regulasi kemarin pajak PPN dihilangkan 10%, tapi di tahun ini akan dinaikkan jadi 11% gitu ya. Atau kita juga harus paham mengenai undang-undang terbaru tentang Omnibus Law ya, tentang tenaga kerja atau perpajakan mengenai pajak-pajak yang baru atau insentif pajak dan lain-lain, atau regulasi-regulasi pemerintah yang baru, salah satunya yang berkaitan dengan properti. Salah satunya misal regulasi tahun 2018 tidak boleh jual kapling misalnya ya. Terusnya tahun 2020 kemarin seorang agensi atau marketing harus punya CUP 4 gitu, kalau enggak akan didenda 10 miliar dan lain-lain. Nah, itu juga teman-teman harus memahami tentang regulasi dan itu harus update regulasinya ya. Terusnya memahami juga tentang bagaimana kemudahan finansial. Jadi finansial atau keuangan itu nggak melulu harus dari bank. Ya, banyak cara, banyak proses yang bisa kita kembangkan. Nanti kita kasih tahu tuh, kalau di kelas master itu kita ajarin bagaimana teman-teman memahami mendapatkan modal ya, finansial. Dikasih juga rumus-rumus tentang untuk mendapatkan investor gitu ya. Itu kita dalamin. Gitu ya. Kita dalami juga yang seperti itu. Terusnya bagaimana membangun brand power. Terusnya yang membedakan di properti syariah adalah bagaimana kita bisa melakukan seleksi konsumen dengan baik. Jadi jangan sampai ada cacat di customer. Terusnya di penagihan, terusnya bagaimana after sale dan daya tarik proyek. Kalau semua ini bisa teman-teman kunci resikonya, insya Allah sukses di bisnis properti ya, baik itu di fliperan atau di developeran ataupun yang lainnya ya. Ini kunciannya, dan semua kuncian ini paling banyak dibahas di kelas master karena ini satu semester sendiri ya, satu masing-masing pembahasan sendiri dan slide-nya cukup panjang. Nah, di kelas master tuh biasanya dikasih tuh slide-nya semuanya, form-formnya, caranya, terusnya kita bimbing PR-nya dan lain-lain. Gitu. Oke, kita jelaskan secara umum di sini ya. Ada banyak sih caranya, ada puluhan bahkan di bisnis model fliperan. Ya, banyak banget caranya, banyak banget konsepnya karena fliperan ini agile banget. Yang pertama adalah bisnis fliperan tanah ya. Fliperan tanah ini kan banyak tuh orang tua dulu kita naruh tanah, dibeli misalnya sekarang 100 juta, disimpan selama 1 tahun baru untung jadi 200 juta atau jadi 500 juta. Tapi kan itu waktunya lama teman-teman. Dengan konsep fliperan itu nggak harus nunggu bertahun-tahun, nggak harus menunggu berpuluh-puluh tahun, tapi bisa dapat untung secara cepat gitu ya. Nah, itu dengan konsep bisnis model fliperan. Caranya gimana? Teman-teman beli tanah nih, apalagi saat sekarang ya ekonomi resesi lagi turun, banyak orang yang ngejual tanah di bawah harga pasaran. Nah, di bawah harga pasaran itu teman-teman beli, terusnya lakukan yang namanya value di sana. Dijual kembali dengan waktu cepat. Nggak harus dibangun kapling, nggak harus dipecah-pecah jadi kapling. Misal tanah 1000 meter, beli 100 juta, kalau per meternya berarti kan cuma 100.000. Banyak tuh yang jual kayak gitu. Kalau jual 100.000 doang mah gampang gitu, broker aja bisa, agensi aja bisa. Tapi seorang flipper itu ditambahin value. Apa tuh tanahnya? Misalnya dirapihin sedikit, dibuat jalan, ada gazebo, ada kebun atau ada kolamnya dan lain-lain, sehingga nilainya nambah gitu. Atau tanahnya diapain gitu, dikasih pohon-pohonan tertentu gitu. Jadi nambah, yang tadinya mau dijual 1 juta doang mungkin sekarang bisa untung, walaupun nambahin pohon paling habis berapa juta gitu. Tapi naik signifikan jadi 200 juta, itu namanya fliperan tanah.
ya. Jadi kita nggak harus nunggu puluhan tahun. Yang intinya tanah itu kita flip lagi, nggak harus dijadiin kapling, nggak harus dibangun rumah, nggak harus yang lain, tapi value-nya yang sesuai yang bisa meningkatkan nilai terhadap tanah tersebut gitu. Itu namanya peliperan tanah. Ini banyak kok yang melakukan kayak gini. Sayang kalau misalnya nunggu waktu cuman mengharapkan dari capital gain umumnya kenaikan properti gitu. Dan kalau lokasinya itu berkembang, kalau lokasinya belum berkembang, lokasinya belum maju, belum tumbuh, itu lama banget gitu ya. Apalagi infrastrukturnya belum ada, itu lama banget. Tapi dengan cara peliperan itu bisa dilakukan. Yang kedua biasanya peliper tanah gelondongan ya. Ini lebih, kalau tadi peliperan tanah ini tanahnya bisa dikecil-kecilkan dan disesuaikan. Kalau gelondongan ya udah jual gelondongan. Beli 1 hektar, jual 1 hektar lagi gitu ya. Itu caranya bisa tanah itu ditambahkan add value, dijual kembali, atau cara bayar yang menarik, atau di ditukar guling atau yang lain-lain. Itu banyak caranya. Yang ketiga itu peliperan kapling siap bangun. Nah, ini biasanya ada tanah dibuat kapling sih, tapi kaplingnya siap bangun biasanya. Nah, ini biasanya memiliki karakter tertentu. Salah satunya teman-teman harus punya yang namanya karakter. Misal kalau aku jual kapling ya, kalau konsepnya peliperan, ini misalnya ada karakter tanahnya. Satu, karakter tanahnya datar. Kedua, harganya di bawah harga pasaran. Yang ketiga, tanahnya memanjang sehingga ketika dikapling tinggal pecah tahu, hilang biaya KDB. Kalaupun ada KDB 80% doang, nggak usah buat yang lain-lain, hanya untuk jalan infrastruktur doang, sehingga kenaikan harganya bisa signifikan. Misal sangat wajar kok harga tanah lebih besar itu lebih mahal lebih murah dibandingkan tanah yang lebih kecil-kecil. Misal 1.000 meter harga tanahnya 200.000, tapi kalau dikaplingin harganya jadi 800.000. Itu sangat wajar kok, karena yang 1.000 meter kali 200.000 aja harus 200 juta. Tapi kalau dikaplingin jadi 100 meter kali 800.000 ya lebih murah, cuma berapa puluh juta doang gitu. Itu sangat ini yang perlu teman-teman memahami adalah di bisnis kaplingan ini, tahu demand-nya, tahu pasarnya, tahu cara menjualnya, tahu teknik negosiasinya, tahu pecah sertifikatnya gitu ya. Kalau itunya aman, biasanya penjualannya cepat, jualannya cepat gitu. Yang keempat biasanya peliperan 5 second. Ini yang dilakukan Pak Surasto ya. Itu banyak caranya. Yang saya senengin adalah beli rumah-rumah yang kondisinya tidak terlalu jelek banget. Jangan lebih kurang dari 50%. Kalau lebih kurang dari 50% biasanya biaya infrastrukturnya sangat mahal. Karena itu komponen dasarnya. Itu akan meliputi biaya komponen terhadap struktur utama. Misal atap, yang lain-lain gitu ya, keramik dan lain-lain, itu akan mahal. Saran saya kalau mau main rumah second apalagi baru, yang kondisinya di 70-90%. Karena kondisinya kita akan memperbaiki bentuk fasad, memperbaiki cat dan lain-lain. Saya sarankan kalau awalan jangan rubah denahnya karena akan mempengaruhi banget terhadap strukturnya gitu ya. Nah, teman-teman di sini kuncian yang paling utama di rumah second adalah bisa mengapresiasi berapa potensi penyusutan dari tanah yang rumah second yang kita beri ya. Penyusutannya berapa persen itu harus bisa dihitung. Terutama appraisal mengenai berapa yang harus dibangun lagi, berapa biaya renovasinya dan ngurus-ngurus fasilitas lainnya gitu ya. Nanti biasanya setelah dapat diperbaiki, dijual kembali gitu ya. Itu biasanya flipper rumah second. Terusnya yang paling seneng saya main flipper komersil. Nah, flipper komersil itu banyak jenisnya ya, kayak saya pernah buat kontrakan, kos-kosan gitu ya, guest house, misalnya tadi Pak Yamin itu ruko, aparkos, yang lain-lain itu bisa kita mainin di komersial area dan masih banyak jenisnya lain ya. Tinggal kita memahami kunciannya itu di komersial area adalah kita memahami tentang bagaimana pasar utamanya di komersial area. Yang paling gede itu gimana cara untungnya. Karakteristiknya di komersial area biasanya dia harus menghasilkan pertama active income, yang kedua passive income, sehingga menghasilkan yang namanya massive income. Jadi terhadap areanya juga kita harus memahami karakter areanya ya, terutama tentang lead magnetnya. Kalau mau bangun kos-kosan minimal harus dekat pabrik, dekat dengan universitas, yang lain-lain. Kalau kontrakan banyak misal pedagang dan lain-lain. Kalau guest house misalnya di kawasan wisata dan lain-lain yang punya lalu lalang, lead magnetnya tinggi. Nah, itu juga harus dipertimbangkan karena komersial area tanpa lead magnet ini akan sulit nanti ngejualnya gitu ya. Tinggal kita disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Terusnya
Yang keenam yang saya paling suka juga peliperan rumah baru ya. Jadi peliperan mini cluster lah bahasanya ya. Jadi misal punya 500 meter dibangun jadi 5 rumah, punya 1000 meter dibangun 10 unit rumah, tapi perizinannya tetap perorangan gitu ya. Dan ini ada bermacam-macam di acara. Terutama kita cari peliperan yang kayak gini mainnya bukan, saran saya sih jangan bermain di yang tanah belum berkembang, malah enaknya di daerah maju dengan memanfaatkan spesialis KDB kita misalnya. Itu yang paling enak. Yang ketujuh saya paling suka juga yang namanya peliper kolaborasi. Nah ini peliperan dikolaborasikan dengan bisnis yang lain, bisa dengan passion, bisa dengan kuliner, bisa dengan kos-kosan, pendidikan dan lain-lain. Itu dikolaborasikan sehingga kita punya valuasi bisnis baru. Yang tadi Pak Yamin kalau hanya jualan ruko doang komersial ya udah, tapi kalau misalnya dijualnya dengan apartemen gitu ya, hostel gitu, dijual dengan kafe dan lain-lain, yang dijual bukan lagi tentang propertinya, tapi yang dijual adalah bisnisnya, sehingga punya valuasi bisnis baru. Itu kita bermain di peliper kolaborasi. Yang ke-8 biasanya kita paling senang main peliper sinergi. Jadi gabungan nih teman-teman di batch 11 ini main di peliperan, kita main di kolaborasi, ada yang bagian ngebangun rumahnya, ada yang bagian untuk investasi patungan berapa juta gitu ya. Terusnya ada yang bagian yang pengelola, ada bagian investor gitu ya. Nanti lahannya misalnya besar, kalau kita main perumahan kan ribet tuh, izin-izinnya dipecah-pecah menjadi peliperan, tapi dengan konsep bertahap gitu ya. Atau paling main peliper tahun ya, ini lebih mengamankan terhadap captive marketnya gitu. Jadi kita kolaborasi dengan konsumennya terlebih dahulu gitu ya. Oh misal dengan jamaah A, dengan persatuan guru, persatuan dokter dan lain-lain pengen buat klasteran atau rumah bersama-sama. Ini enak nih main peliper tahun. Terusnya bisa main peliper interior ya, yang kita pelipnya itu bukan ngebangun tapi interiornya yang tadinya ruangannya jelek kita bangun jadi rapi gitu. Terusnya saya juga seneng yang sekarang lagi diminati peliper building gitu ya. Kita nggak harus jadi kontraktor tapi kita menjadi peliperan. Jadi kita manfaatin jasa kontraktornya. Jadi kontraktor itu jadi mitra kita punya desain, kita tawarkan terhadap customer. Jadi kita nggak beli tanah gitu, tapi desainnya ini diminati oleh customer. Dan masih banyak lagi ya, termasuk tadi peliper mengenai peliper passive income. Jadi bagaimana nilai passive income-nya lebih tinggi dibandingkan nilai cicilan ya. Cicilan itu kan nggak harus ke bank ya. Itu banyak sekarang lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah. Yang intinya misal kita buat kos-kosan, kita buat minimarket ya. Misal cicilan per bulan 10 juta, tapi penghasilan per bulannya minimarket 25 juta. Tetap ada untung plus bisa bayar cicilan, kita ujung-ujungnya dapat aset. Nah, itu bisa teman-teman bermain di peliperan komersil. Seperti itu sih, teman-teman. Oke. Itu prosesnya secara umum. Mau dijelaskan sampai tuntas atau kayak gimana? Atau kita banyak sesi tanya jawab ya. Ini udah nggak kerasa nih, udah hampir sejam setengah kita mulai. Silakan, ada pertanyaan dulu nggak? Assalamualaikum Kang. Siap. Kang mau tanya. Boleh. Maaf nih Kang, awam banget nih. Siap. Tadi kan pas di awal tadi jelasin soal yang perizinan ya. Takut salah nangkep aja sih Kang. Tadi kan ngejelasinnya mixing tuh antara developer sama perizinan untuk developer sama perizinan untuk Flipro yang flipper. Nah, bener nggak nih aku nangkepnya tuh kalau untuk flipper, terutama yang sampai dengan mini cluster gitu, yang masih pakai Pak Hajian gitu, berarti kita cukup proses IMB sama pecah sertifikatnya. Pecah IMB sama pecah sertifikat gitu nggak sih Kang? Atau termasuk juga yang tadi ada izin warga, izin lokasi, atau itu developer? Takut mixing nih. Ya, kalau peliperan yang mini cluster tadi minimal izin warga itu ada. Yang kedua sertifikat itu bisa pecah. Kan kalau ngurus sertifikat pecah itu ada standarnya ya Teh, nggak bisa tiba-tiba pecah 10 sertifikat, nggak bisa. Satu sertifikat itu pecah menjadi 5 bidang. Yang kedua, IMB ini kan harus sesuai juga. Makanya kalau misalnya mini cluster paling enak IMB-nya atau PBG-nya itu customize. Nggak harus desainnya sama, dan itu jadi value juga buat kita. Jadi konsumen mau desain suka-suka gitu bahasanya. Dan berarti bikin IMB-nya waktu konsumennya udah
ada dulu ya, baru kita ngurus IMB. Ya, kalau saya sih pasti ngurus IMB terlebih dahulu. Ya, bisa IMB 1 dulu sebagai rumah contoh, bisa semuanya saya urusin IMB dengan desain yang agak sama, nanti ada perubahan di IMB-nya gitu. Berarti ngurus perubahan lagi ya IMB-nya ya? Ya, kalau nggak mau ngurus juga nggak apa-apa. Misalnya konsumen yang nggak mau dirubah desainnya, alhamdulillah gitu. Gitu. Kita diurus langsung, bisa juga disesuaikan gitu. Tapi saran minimal kalau mau buat rumah contoh atau satu contoh yang aman, untuk membuktikan itu bisa dilakukan, diurus dulu Teh, biar aman saran saya. Diurus 1 berarti ya? Ya, minimal diurus 1 dulu. Oke. Terus Kang, untuk yang ini visibility study itu tuh kan sering dengar kalau bisa apa yang kita buat itu sesuai dengan apa yang market ingin. Nah, ini pertanyaannya itu gimana sih kita caranya teknis realnya gitu mendeteksi apa yang market. Apakah survei atau gimana, atau tanya ke siapa gitu. Mana Kang cari datanya? Metodenya banyak. Metode yang paling gampang adalah survei Teh. Surveinya kepada 3 faktor biasanya yang saya lakukan. Kalau Teh Rizka memahami customer atau punya list building, ya punya data customer, saya basicnya sebagai agent, ya agency. Saya pasti punya database minimal, punya lebih lah dari 100 sampai 1000 customer yang pernah beli terhadap kita, gitu ya. Satu, kalau punya list building, ya itu dilakukan survei, ya misal dibuat keinginan mereka, apa sih yang diinginkan oleh customer, apa yang disurvei. Biasanya saya survei itu mengenai keinginan customer, harganya berapa, lokasi yang diinginkan di mana, cara bayarnya seperti apa, desainnya gimana, bentuk denahnya seperti apa, kalaupun ada cash yang diinginkan berapa, kalau cicilan seberapa, kalaupun ada misalnya value yang diinginkan apa gitu. Ya dibuat aja di Google Form gitu. Itu disebar ke customer, minta kalau kita dekat dengan customer CRM. Nah, itu dari data itu nanti biasalah kayak kita anak kuliahan, kita analisis datanya, apa sih yang paling banyak diinginkan? Oh, ternyata rata-rata customer itu daerah misal Sawangan, Arko Sawangan, rumah di antara 300 sampai 500 juta. Harapan mereka sih di antara 300 jutaan sekian. Tipe yang mereka inginkan ternyata pengennya tipe 3672. Terusnya rumah yang paling diharapkan saat ini adalah modern minimalis misalnya, atau Skandinavian dan lain-lain. Nah, kalau data itu berdasarkan keinginan mereka kan kita enak buatnya. Kalaupun kita buat kayak gini, customer-nya mau nggak? Oh, mau Kang. Misalnya, ya tinggal kepada customer yang sudah aktif terhadap kita. Yang kedua, Teh, yang biasa saya lakukan adalah terhadap marketing. Di sini kan banyak nih marketing freelance property ya, yang punya agensi. Mereka biasanya punya list building. Dan mereka juga biasa masarin proyek-proyek misalnya di sekitaran Arko, misalnya Citayam dan lain-lain. Tadi tuh ada Kang siapa, di sekitaran situ udah biasa. Oh, di sana itu bener Kang, yang paling diminat tuh harga sekian, rumah sekian. Nah, disurvei itu beberapa agensi gitu. Dari pengalaman mereka menjual produk yang serupa terhadap sana. Yang ketiga, yang paling enak adalah kita riset dengan kompetitor yang sudah ada di sekitar lokasinya. Misal 1-5 kilo dari lokasi proyek yang akan kita buat, kita survei perumahan-perumahan yang menjual produk serupa yang akan kita bangun. Disurvei sama kayak tadi kalau survei kepada agent maupun kepada customer. Siapa sih customernya, ya desainnya yang paling diminati gimana, bahkan gimmicknya yang paling disukai seperti apa, denahnya dan lain-lain. Sama kayak tadi di survei, bahkan bisa survei lebih dalam. Ya biar valid, saran saya jangan cuma 1-2 proyek, di atas 5 proyek. Nanti di rata-rata, oh iya ya, rata-rata ternyata yang paling disenengin ini, desainnya ini, rumahnya ini, orang yang seperti ini. Itu buat mengkonfirmasi aja terhadap buyer persona yang kita akan segmentasikan gitu. Kalau kita udah tahu berdasarkan data itu, biasanya lebih cepat jualan dibandingkan kita ngawang-ngawang atau kita kayaknya sih bagus ini, kayaknya seperti ini. Itu kirologi, kira-kira doang. Tapi kalau berdasarkan data dari misal minimal 3 faktor tersebut bisa. Atau Teteh aktif di industrinya, misalnya aktif di komunitas Tripronesia atau aktif di developer properti syariah. Nah, teman-teman developer atau teman-teman flipper
paling banyak buat daerah mana nih, yang seperti apa dan lain-lain. Atau seperti kemarin saya ngisi acara tentang property outlook gitu ya, memahami tentang konsep properti di tahun 2022 misalnya. Oh, yang paling diminati itu ini segmennya seperti ini, desainnya perubahannya akan seperti ini. Atau nyari di data-data yang memang secara publik juga dibuka. Misal saya nyari data misalnya untuk memspesifikkan buyer persona, kita cari di Badan Pusat Statistik, atau lebih spesifik lagi saya menggunakan marketplace tertentu yang memang agak premium, misalnya saya pakai rumah.com, rumah 123, dia kasih ulasan tuh, oh yang paling diminati orang tuh rumahnya yang kayak gini loh, harganya kayak gini, lokasinya seperti ini. Biasanya mereka ngasih juga data-data secara rutin tentang hal-hal tersebut. Kebayang ya Teh Rizka ya? Untuk yang tadi Kang, yang kalau dari list building database customer itu semuanya kita kirim atau kita ini lagi nih screening lagi yang kita minta untuk survei itu atau gimana? Yang di screening aja, nggak harus semua sih Kang. Misalnya saya punya 1000, nggak semua. Yang kira-kira valid, oh ini customer yang sesuai. Kalau saya sih bagusnya kalau kita sebagai marketing ya, kita kalau saya tuh dikasih kode-kode tertentu ya terhadap customernya. Misal saya punya list billing saat ini 3.000 sampai 5.000 data customer. Itu saya kodein mana yang mau beli rumah 300 juta, mana yang punya rumah 500 juta, mana lokasi yang diinginkan, pernah beli produk mana atau survei yang mana, saya punya kode gitu di klien itu tuh, sampai kode tanggal tahun dia datang. Nah, kalau saya spesifik karena saya mau jualnya di daerah daerah Teteh Arko atau daerah Sawangan tadi, saya menjual produk yang dulu konsumen ingin beli daerah sana. Apakah dia sudah beli ataupun belum beli, gitu. Ya, dikirim seperti itu. Terus kalau yang itu Kang, kalau lewat agen marketing, oke kebayang. Kalau yang tadi riset perumahan 1-5 km, terus nanyanya ke agennya atau ke customernya itu nyarinya gimana ya Kang maksudnya? Nyari datanya, nyari orangnya. Kalau ke agensi, nanya kepada agensi yang biasa nanganin daerah situ, bukan nanya kepada customernya, tapi ke agensi. Saya sebagai agensi, agensinya orang Bogor, kan dalam setahun pasti nganterin konsumen itu bukan 1-2 orang, mungkin bisa puluhan bahkan ratusan, sudah punya pengalaman di situ. Oh ternyata saya orang agensi, orang Bogor. Ternyata dari data saya ngalamin, saya jualan paling seneng, yang paling banyak beli itu daerah Kota Bogor gitu. Spesifik misalnya daerah Yasmin, dia tahu dong. Oh yang paling laku saya ngejualin beberapa perumahan, misal saya ngejual 10-15 perumahan. Yang paling laku perumahan A nih misalnya, dia karena kenapa harganya sekian, bentuknya sekian, karena berdasarkan pengalaman dia nganterin gitu. Berarti yang tadi yang untuk bukan ke yang tadi yang tipe ketiga tadi yang untuk riset perumahan sekitar 1-5 km itu berarti cari ininya ya, cari agen yang ngejualnya ya, kita tanyanya ke mereka gitu ya. Bukan, kalau itu yang kedua, agent kita langsung nanya ke agent. Kalau ketiga kita langsung datang ke konsumennya, ke perumahannya. Biasanya saya pura-pura jadi pelanggan. Kadang-kadang saya bawa data, bawa istri, bawa anak gitu ya. Nanya-nanya ke mereka, oh ini gimana perumahannya? Boleh dong minta price list-nya, tolong jelasin. Oh ini, saya kadang-kadang pura-pura, ini yang belinya emang orang mana, sekitar mana, umur berapa. Nanti saya jadi tetangga kira-kira seperti apa. Tanya aja, ini promonya gimana, cara bayarnya seperti apa gitu. Kan kita nanti dapat brosur, dapat penjelasan dari in-house dan lain-lain. Datang langsung deh. Tapi pertanyaan itu jangan diujurin ke developer, dihafal di kita, nanti yang nyatet kembali. Seperti umumnya kita mau beli rumah aja gitu. Siap. Kebayang. Ya, kebayang kan? Mohon Kang. Dan masih banyak cara lainnya Teh. Bisa lakukan FGD, bisa focus group discussion, bisa tadi survei, bisa macam-macam Teh caranya. Bisa ke industrinya, bisa macam-macam deh. Kebayang ya? Ya, bentar. Lanjut dulu, makasih Kang. Ya, sami-sami. Nanya lagi Kang Wildan. Waduh, Muslianto. Siapa Muslianto?
banyak tanya nggak apa-apa ya Kang ya. Apa berarti kan ini dahsyat nih, mau belajar, mau sukses. Betul Kang, karena kita juga memang sudah terjun tapi kejeglong-jeglong itu Kang. Dan ternyata makalah dalam Islam itu al ilmu qoblal amal itu benar 100% Kang. Jadi ilmu dulu sebelum bermuamalah itu penting ternyata Kang Widan. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan Kang Widan. Yang pertama adalah untuk mengetahui koefisien dari dasar bangunan. Satu contoh nih, ruko. Nah, kebetulan memang wilayah setempat yang agak pinggiran kebetulan memang ramai bener. Nah, kita punya feeling yang memang tinggi yang di situ insya Allah kalau gue bangun ruko di sini ini insya Allah bagus nih. Pokoknya kita positif thinking Kang Wildan. Nah, untuk menentukan kita kan biasanya orang itu kan lalai dalam seperti itu lah tahunya yang kita ketahui jalan yang cuma hanya 5 meter. Ternyata kita tidak tahu setplan daripada pemerintah wilayah itu ternyata ada pelebaran jalan. Nah, untuk menentukan bagaimana mengetahui koefisien dasar bangunan tersebut itu kita harus seperti apa Kang? Itu yang pertama. Yang kedua untuk menentukan seni nego akuisisi lahan Kang. Nah, ini kadang kita memang di lapangan itu ya memang di dalam saya ngeluyur nyari tanah itu kan kadang macam-macam Kang di berbagai wilayah itu istilahnya. Ya saya jujur di bermainnya itu tidak di Semarangnya langsung tetapi tetangganya Semarang Kang, wilayah Kabupaten Demak yang berdekatan atau berhimpitan dengan Kota Semarang. Nah, itu biasanya ada yang enggak ini harus cash. Ya bisa tapi tempo ujung-ujungnya 50% Kang. Lah padahal UTJ-nya uang tanda jadi atau pengikatan. Saya biasanya tidak menyebut UTJ, ya pokoknya tali asih dulu lah Pak. Ini nanti kita garap. Insya Allah kita juga bukan orang yang neko-neko, sertifikat juga kalau memang sudah SHM, aman lah Pak, itu nanti ditaruh notaris tergantung perjanjian kita dan bla-bla dan seperti itu Kang Wildan. Nah, untuk mengetahui bisa memberikan satu kalau bisa tuh ya namanya kita minim modal Kang Wildan, jadinya jangan besar-besar UTJ-nya ya setidaknya mungkin ya 20 juta atau 25 juta dari misalkan dari total harga misalkan 400 juta. Nah, seperti itu Kang. Terus yang ketiga untuk pengurusan IMB itu enaknya kalau kita main fliperan, kalau memang itu kita membutuhkan IMB itu perlu diurus sendiri ataukah memang dengan kerjasama pola dengan orang lain atau seperti apa Kang? Kalau di kabupaten itu biasanya di Kabupaten Demak ini biasanya kalau cuma bangunan di bawah 200 itu kan di kecamatan biasanya Kang Wildan. Nah, beda dengan Kota Semarang. Kalau Kota Semarang semua satu atap Kang Wildan harus di pemerintah kota. Nah, terus yang keempat teknik mencari investor Kang Wildan. Wah, ini penting sekali ini Kang Wildan. Ya, penting sekali. Terus yang kelima Kang Wildan, ini saya punya. Yang kelima saya itu ya mungkin salah adanya modal itu, tapi perputaran rasa ingin ambisi memiliki kos-kosan Kang Wildan. Kebetulan kita pas awal corona masuk itu di bulan Maret kita itu kan ngedak jadi rencana 10 kamar Kang Wildan. Nah, itu pun sampai sekarang karena minimnya modal, jadi malah belum bisa ngapa-ngapain lagi. Dari 5 kamar yang bawah itu seharusnya kita rapikan, tapi kita nggak punya dana Kang Wildan. Solusi langkah apa kiranya Kang Wildan ya untuk ini sudah sudah hampir satu tahun ini Kang Wildan. Nah itu wah kita pusing sekali Kang Wildan untuk mencari pendanaan di samping kita juga alhamdulillah kita juga sudah memang kebetulan dulu memang orang perbankan Kang Wildan. Jadi selama 16 tahun kita di perbankan, jadi wah ternyata memang betul yang dikatakan di dalam komunitas anti riba itu ternyata memang harus ditinggal dan sebagainya. Itu saya sepakat Kang, dan itu memang ya para kiai juga ya minoritas lah, bukan semuanya, tetapi di situ memang riba juga ada dasarnya, juga ada hadisnya di mana bla bla dan sebagainya. Seperti itu Kang Wildan. Jadi kita minta solusi saran seenaknya kos-kosan itu cara bisa untuk menjadikannya itu seperti apa Kang Wildan. Itu aja sementara Kang Wildan. Mohon maaf banyak tanya Kang Wildan. Memang rasa keingintahuan Kang Wildan. Nggih, matur suwun Kang Wildan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawabannya dahsyat ya, pertanyaan banyak banget. Nanti tanya lagi. Pertanyaannya jawabannya cuma satu sih Pak. Jawabannya cuma satu Pak Musrianto.
Ikut kelas master itu kejawab semuanya. Siap Kang Wildan. Cuma kadang saya kalau harus jam sekian tiap hari itu waktunya Kang Wildan. Mohon maaf karena saya tiap hari harus ngeluyur, di situ harus ada beban yang memang saya harus tanggung sama Bang Kang Wildan. Siap. Kalau malam mungkin saya lebih setuju Kang Wildan, insya Allah. Siap. Ya Pak, saya jawab beberapa ya Pak ya. Oke Kang Wildan. Pertama kelas master itu kelasnya nggak setiap hari Pak, cuman seminggu sekali online, itu pun hanya hari Sabtu bisa jam 5. Ya, cuman seminggu sekali, pertemuannya 4 kali, 1 kali praktek, itu udah bonus yang lain-lain. Yang kedua, pertanyaan tadi KDB itu meriksa dari mana? KDB itu diperiksa dari Dinas Tata Ruang, PUPR atau daerah PU, daerah sana di sana. Biasanya nanti Bapak bawa maps lokasi yang akan diakuisisi. Oh saya mau di Semarang, bawa mapsnya, tanyain ini wilayahnya wilayah apa zonasinya untuk pemukiman dan lain-lain. Nah yang kedua, kalau pengen resmi Bapak minta yang namanya advice planning, AP ya. Advice planning ini nanti ada tuh gambaran mengenai KDB-nya, KMB-nya, minimal raw jalan, GSS, GSB, GSJ dan lain-lain. Itu akan diberikan biasanya. Biasanya di beberapa kota gratis kok Pak nanya kayak gitu. Ya. Ada beberapa kota yang memang pengen resmi keluar advice planning emang bayar, tapi nggak mahal bayarnya, masih ratusan ribu atau jutaan pun, 1 juta 2 juta gitu. Tapi kita aman. Data itu yang kita buat untuk nanti dibuat rencana rumah, rencana set plan, rencana yang lain-lain. Itu yang dibuat. Apa tadi namanya Kang? Apa tadi yang namanya? Yang paling murah nanya aja tentang tata ruang mengenai advice planning. Ya. Advice planning. Tergantung daerah masing-masing ya. Kalau di Bogor saya nanyanya ke tata ruang atau ke PUPR. Tapi kalau di wilayah nggak jauh lah antara dinas tata ruang, PUPR atau dinas terpadu, nggak akan jauh dari 3 dinas itu atau dinas 1 atap. Kalau di Bogor sekarang semuanya lewat dinas 1 atap, enak banget. Tapi di daerah nanti disesuaikan. Terus yang kedua apa? Yang kedua seni negro untuk mengakuisisi lahan Kang dengan permintaan DP. Yang kedua seni negosiasi itu nanti ada di kelas master Pak. Semester tadi gambarannya gini Pak. Gambarannya paling gampang adalah Bapak mengetahui yang namanya hot bottom dari customer. Hot bottom dari customer. Jadi customer itu ngejual motivasinya apa, keinginannya apa. Ada yang customer itu jual BU, ada customer itu nggak jual BU. Nah, kalaupun jual BU, kebutuhannya untuk apa? Banyak motifnya. Ada untuk misalnya lagi bangkrut, ada yang buat sekolah, buat anak, buat yang lain-lain. Nah, Bapak harus petakan. Misalnya tanahnya pengen dijual tadi 400 juta gitu ya. Sebenarnya kebutuhan dasar mereka itu nggak langsung 400 juta tersebut. Gitu ya. Misal untuk sekarang lagi banyak misal untuk anak sekolah atau lagi buat usahanya lagi mandek. Nah, kita harus bisa menyesuaikan kondisi tersebut sehingga dalam tahap negosiasi itu nggak bisa sekali langsung deal Pak. Misal kita ketemu deal langsung akuisisi langsung uang tanda jadi enggak Pak. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah memahami motivasi atau hot bottom dari customer. Nanti setelah kita membuat rencana skenario mengenai finansial ataupun skenario akuisisinya, apakah memang kalau memungkinkan, biasanya kalau misalnya properti syariah, karena kan ini niatnya dakwah ya Pak, kita sampaikan adalah basicnya basis dakwah, biasanya akan ada mengalami kesamaan visi dan misi, gitu ya, keinginan kesamaan, salah satunya misal ternyata yang didakwahnya mantan orang bank kayak Pak Musrianto, pengen nikah gitu ya, pengen aset-asetnya dijual. Padahal kan kebutuhan dasarnya nggak buru-buru gitu ya. Dia pengen nutupin misalnya hutangnya di bank. Padahal kan bisa dicicil atau bisa melakukan restrukturisasi dan lain-lain gitu ya. Sehingga nanti kita buat skenario mengenai finansial maupun skenario bisnis plan-nya untuk masuk uang berapa, keluar berapa, selama itu memang nyaman biasanya oke. Biasanya saya tawarkan dengan alternatif supaya saya nggak bayar adalah, bukan nggak bayar, maksudnya nggak bayar uang di depan, gitu ya. Alternatif dengan cara, kalau di properti syariah itu syirkah, kerjasama. Gitu. Dibuat kerjasama sama-sama, gitu. Sehingga
ada tanggung jawab bersama di sana. Beliau pun memahami tentang bisnis proses yang kita alami. Nanti ada tuh tujuannya, maknanya, bentuknya, beberapa skenario yang kita beri. Oh, kalau ini nggak mau, kita kasih yang ini. Kalau ini nanti dikasih juga beberapa konsepsi yang memang sesuaikan terhadap motivasi atau hot button-nya tadi gitu. Iya, iya. Nah, itu memang butuh jam terbang sih untuk bisa klarifikasikan mereka. Tapi nggak semerta-merta mereka itu langsung pengen jebret. Ya minimal tuh kalau saya negosiasi nggak mungkin sekali, minimal 2-3 kali lah. Yeah. Bahkan ada yang 5 kali dan lain-lain. Yeah. Yang pasti adalah yang perlu Bapak saingi, kadang-kadang orang itu jual nggak semuanya itu langsung butuh ke uang. Iya. Yeah. Gitu. Nah itu kita harus memahami dan kita harus memanusiakan manusia. Artinya apa? Kita harus memahami apa yang diinginkan dia. Gitu. Nah sehingga ada keseramaan chemistry gitu ya. Kesamaan keinginan gitu. Nah, dibuat dekat dulu Pak, dibuat nyaman dulu, dibuat trust dulu terhadap Bapak. Nah itu memang prosesnya ada ya, nanti tips dan triksnya ada. Terusnya yang ketiga mengenai gimana mendapatkan investasi investor. Nah itu nanti ada sebenarnya di kelas master itu lengkap semuanya di kelas master. Siap. Gampangannya adalah pertama yang namanya investor harus digarisbawahi, mereka ingin dapat untung, ingin dapat hasil. Yang kedua, dia pengen uang yang ditanamkan atau aset yang ditanamkan itu aman dan nyaman buat mereka. Itu harus digarisbawahi dulu, ya. Yang ketiga, ada beberapa karakter sih investor. Salah satu karakter investor terbanyak adalah jangka pendek, Pak. Nggak terlalu panjang gitu ya. Betul kan? Nah, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan ekspektasi mereka, harapan dan keinginan mereka terhadap ekspektasi mereka gitu. Nanti kita kasih triknya bagaimana misalnya saya belum punya pengalaman orang baru di properti untuk meyakinkan investor. Berarti kita harus punya ide-ide segar, ide-ide yang memang menarik buat mereka. Terusnya kita juga harus jelas dari segi perencanaan bisnisnya. Makanya ada minimal 10 step mengenai possibility study. Nanti kita ajarin membuat keamanannya, dan itu juga akan digunakan untuk meyakinkan investor ya. Kalau dibahas sekarang panjang Pak. Itu satu. Betul. Siap. Tapi gambaran kasarnya kebayang ya. Gambaran kasarnya semua yang saya infokan lebih ke intinya seperti itu. Terusnya apalagi tuh? Yang itu Kang minta solusi enaknya kos-kosan yang biar tidak kesan mangkrak, karena di samping kanan kirinya itu saya kebetulan kan dekat kawasan industri Candi yang di Kerapia itu Kang, saya di daerah belakangnya seperti itu yang sebelah timur pinggir jalan raya juga. Nah itu ya banyak cara sih Pak, banyak cara. Yang pasti yang perlu digarisbawahi, kalau kita nggak punya budget banyak ya kita harus sadar diri, itu dulu pertama. Sehingga ketika sadar diri kita akan lebih terbuka dengan kemitraan dengan yang lain. Saran saya adalah kemitraan Pak dengan yang lain. Misal sebagian besar dengan investor diserahkan. Misal Bapak ada 10 pintu, misalnya tinggal ngebuat berapa persen lagi lah, 30%, butuh dana sekian dana. Nah, sebagian kos-kosannya dilepas. Dari 10 pintu kasih ke investor 3 pintu lah. Dia ngeluarin sekian misalnya. Atau kerjasama dengan kontraktor ya, dikerjasamakan dengan kontraksi, tolong dong bangunin saya tapi bayarnya nyicil. Tapi harus bisa yakinin Bapak bakal dapat duitnya dari mana aja, fiksasinya seperti apa dan lain-lain. Atau mungkin sebagian lain bisa dijual misalnya terhadap customer gitu ya. Berapa unit gitu untuk dijadikan. Nah, sekian unitnya untuk kita. Intinya supaya bisa balik modal, jadi win-win solusi. Kalau kita memang modalnya tidak terlalu besar. Nah, itu bagian saja Pak. Banyak proses, banyak cara lain kalau kita nge-flip. Tapi dari ketiga yang saya kasih info itu logis kok Pak. Bisa kita lakukan. Gitu. Yang terakhir apa ya? Satu lagi Kang, yang untuk pengurusan IMB itu kalau di kabupaten itu pengurusan IMB itu sebetulnya syarat-syaratnya apa sih Kang? Kalau misalkan kita kan ini arahnya kan tetap ke mau pengembangan kayak ya developer. Memang tahun 2002 ini saya kepengen bangun rumah subsidi Kang. Nah, tujuan saya ya pengen bangun rumah subsidi ya, kalau memang lahannya agak ada 4.000 atau 5.000, betul Pak, betul Kang Widan ya. Kalau memang kecil ya nanti ya komersil lah, yang terpenting kita bisa bisa bangkit di dalam properti lagi kan, seperti itu Kang. Amin. Nah, itu Bapak udah sayang.
Iya, Kang. Kalau pengurus IMB tadi ngomongin izinnya panjang, Pak, kalau perumahan. Ya, kalau perumahan izinnya panjang. Standar kalau peliperan apa saja yang harus disiapkan saat mengurus legalitas IMB? Pertama, Pak, siapin KTP, PBB, AJB, sertifikat, gambar kerja, RAB, sama rencana, yaitu rencana KRK itu, rencana kerangka kerja itu. Nanti diajukan dan ditambah dengan minimal tuh ada beberapa form. Salah satunya ada form A1 mengenai izin lingkungan daerah sekitar. Ya minimal ada tanda tangan 5-10 warga RT RW dicap ya. Nanti diminta fotokopiannya gitu. Nanti ikutin aja sesuai jalur yang diminta oleh dinas gitu ya, terpadu. Kalau nggak susah, kalau nggak mau rumit, kalau saya juga saya serahkan ke notaris yang jalan. Mungkin ada harga lebih tinggi, tapi kita banyak itu yang bisa kita pakai untuk bisnis yang lain, proses yang lain. Iya, gitu. Betul Kang. Iya, betul Kang. Gambarannya gitu, Pak. Ya, ketangkep Kang, ketangkep. Tapi kalau perumahan nanti dasarnya banyak, Pak. Ya, betul Kang. Ya. Banyak dasarnya, salah satunya adalah standar set plan. Sebelum set plan ada rekomendasi-rekomendasi tadi yang harus sudah diselesaikan. Sebelum rekomendasi minimal ada izin-izin dasar yang harus diberesin. Iya. Gitu. Karena saya juga termasuk ada tuntutan dari lawyer, Kang, ada kesalahan membangun. Memang tanahnya itu labil, Kang. Saya dituntut lawyer, Kang, dituntut pengacara. Karena sebetulnya saya sistemnya syariah, cuma orangnya tuh kayak nggak puas, ini gimana loh, ibu itu gimana, ngangsur saja telat sampai 4 bulan saya diam, ini mau dibayar kapan? Kita kan enggak solusi. Nah, kebetulan memang tanahnya labil, konstruksinya tuh ya yang membangun memang ya kebetulan kawan RT Kang Wildan. Nah, tuh nggak bisa apa-apa ini. Mau dituntut ya kawan sendiri, nggak enak. Kebetulan kita juga di lingkungan kan Pak RT juga Kang Wildan. Nah, itu loh. Nah, tapi kebetulan dituntut lawyer juga karena kita juga orang pers dan orang ya istilahnya memang saya kan juga di kantor itu kan memang ada LBH, ada pers, ada kewirausahaan, dan kita yang satu lagi tidak ketinggalan eventnya ngurusi anak yatim Kang Wildan. Ya, untuk deposit akhirat Kang Wildan. Ya. Amin. Nah, doanya Kang Wildan. Ya. Amin. Nanti di kelas master jelasin juga Pak bagaimana kita seleksi customer yang masuk. Jadi ngomongin properti syariah bukan cepet-cepetan jualan Pak, tapi mencari customer yang cocok dengan kita. Kalau nanti ngerepotin kita, telat bayar atau malah nuntut balik kita, kan itu repot Pak. Betul Kang Wildan. Pengalaman Kang Wildan, ya. Nanti kita ajarin bagaimana seleksi customer, wawancara, form-form yang harus disiapin di sana. Jadi saya sih ngajak ya teman-teman di sini diskusi 3 jam ini kayaknya masih kurang. Betul Kang Wildan, asik soalnya Kang Wildan, dasar asik. Masih kurang. Nanti kita coba kita main di sana, itu tanya jawabnya sepuasnya boleh Pak. Selama 1 minggu ibaratnya mau telepon saya, nge-WA dan lain-lain itu boleh Pak, gitu. Siap, nggak mahal. Mungkin saya minta Mas Fauji dulu mungkin menjelaskan kelas master tuh kayak gimana Mas Fauji. Monggo Mas Fauji. Siap, Kang Turnuhun, terima kasih atas kesempatannya dan luar biasa nih teman-teman antusias dari batch 11 ini. Coach Wildan, kalau boleh dikasih nilai berapa nilainya nih Coach? Batch ini apalagi ini udah 9 lebih nih Mas. 9 lebih ya. Nah, itu ngejelasin berapa slide nih baru. Keren. Yang kita jelasin. Asik banget nih Kang Wildan dan asik Kang Fauji. Batch ini juga luar biasa nih katanya, potensi sangat banyak. Selain memang basicnya sebagian besar juga marketing, saya pikir juga sudah banyak juga yang punya experience gitu ya. Nah, tapi kami juga memberikan kesempatan ya teman-teman, buat teman-teman mungkin yang masih awal terjun di bisnis properti atau mungkin sudah pernah terjun di bisnis properti tetapi mungkin ingin memiliki ilmu yang lebih mantap lagi teman-teman, maka kita berikan kesempatan ya teman-teman. Mungkin di kelas e-course ini sebenarnya cukup lengkap ya teman-teman, hanya saja kita ada keterbatasan waktu ya. Dan sebenarnya materi yang disampaikan oleh Kang Wildan itu memang sudah
secara umum tadi sudah beliau sampaikan, hanya saja memang ada beberapa detail-detail yang itu juga perlu untuk kita pelajari begitu ya teman-teman. Nah ini sekaligus Fatih Group kita saat ini ya teman-teman. Jadi ada Fliperan Property, ada institut, ada sinergi, ada agensi, ada Fatih Design and Build begitu ya teman-teman. Karena kita juga kebetulan ada arsitek sendiri, tim kuisi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah begitu ya teman-teman, termasuk terselenggaranya acara ini adalah bagian dari program Fatih Institute teman-teman ya. Nah ini teman-teman, buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut untuk kelas master. Nah ini kalau sudah bicara kelas master ini sudah yang paling atas kelasnya ini Coach ya. Dan ini silakan teman-teman mungkin bisa disimak sebentar bahwa nanti kita akan belajar lebih dalam ya. Kalau konsep-konsep mungkin hari ini kita sudah bisa pelajari bersama, tetapi nanti ada hal-hal atau bisnis model yang secara mendetail akan kita pelajari ya teman-teman, termasuk nanti berbagai materi unggulan nih ya, supaya kita tidak salah mengakuisisi, tidak asal beli begitu ya teman-teman. Maka nanti kita akan belajar bagaimana sih strategi mencari lahan yang fertile, lahan yang prospek untuk sirkah ya, lahan yang memang sesuai dengan karakteristik market begitu ya teman-teman. Nanti juga kita akan belajar seni negosiasi ya, termasuk negosiasi dengan pemilik lahan maupun negosiasi dengan investor seperti yang tadi teman-teman tanyakan tadi ya teman-teman. Yeah. Kemudian juga nanti kita akan berbicara tentang konsepsi akad. Nah ini juga tidak kalah penting ya teman-teman. Berbicara tentang akad. Akad ini tidak hanya ke pemilik lahan ya, tetapi ke berbagai stakeholder, baik itu ke karyawan, mungkin kalau teman-teman sudah punya tim, ke mungkin ke para distributor dan lain sebagainya, para tukang dan sebagainya, dan banyak sekali sebenarnya pihak-pihak yang terlibat begitu ya teman-teman. Kemudian nanti kita juga akan belajar studi kelayakan. Nah, ini menjadi salah satu gerbang kesuksesan nih teman-teman ya. Kalau kita salah dalam melakukan feasibility study atau studi kelayakan, maka bisa jadi kita melaksanakan bisnis yang mungkin tidak menghasilkan begitu ya teman-teman. Kemudian kita juga yang menarik, kita berbicara juga manajemen produksi. Nah ini ya, jadi kita juga belajar konstruksian juga di sini ya teman-teman. Jadi tentunya marketing juga kita akan belajar ya, produksi juga kita akan belajar, dan yang paling oke juga kita akan praktik langsung membuat keuangan ya, dari mulai menentukan HPP, harga pokok produksi, harga jual ya, sampai dengan nanti kita menghitung margin, komponen-komponen yang memang harus keluar ya dan lain sebagainya ya, atau cash flow ya teman-teman. Dan yang terakhir yang menjadi sesi unggulan dan sesi yang paling ditunggu-tunggu selama 10 batch yang lalu adalah sesi praktik lapangan begitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin dia punya kesempatan datang ke Bogor, bahkan batch sebelumnya ada yang dari Bali ya, dari Jogja, Semarang ya, dari Malang, dari Sumatera, itu biasanya datang langsung untuk mengikuti praktek begitu ya teman-teman. Nah, kalaupun teman-teman berhalangan boleh disesuaikan nanti di kesempatan berikutnya untuk praktek lapangannya. Paling tidak itu informasi-informasinya ya teman-teman. Nah ini model pembelajaran juga tidak kalah interaktif ya teman-teman. Ini juga sesi 2 jam 3 jam ini tidak kerasa, itu juga interaktif banget, apalagi nanti yang sesinya seharian biasanya teman-teman, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore biasanya, bahkan sampai jelang maghrib biasanya teman-teman ya. Ini juga nanti akan ada mentoringnya, dan prosesnya juga 50-50 ya, materinya 50% dan jawabnya juga 50%. Diskusi, coaching, dan yang paling menarik adalah ada tugas pembelajaran teman-teman ya. Jadi tidak hanya kita mendengarkan teori, tetapi materi disampaikan secara bertahap, kemudian teman-teman action, kemudian ditambah materi lagi, action lagi, materi lagi, action lagi begitu ya teman-teman. Sampai nanti pertemuan keempat kita akan praktik lapangan. Nah ini ada beberapa benefit ya teman-teman selain modul ya, tentunya juga teman-teman nanti akan bergabung di komunitas Flipronesia namanya teman-teman. Komunitas Flipronesia membernya juga sudah seluruh Indonesia, dan itu memang berisikan pegiat fliperan dari berbagai wilayah dan daerah di Indonesia. Jadi teman-teman juga bisa berkolaborasi dan bisa juga saling membantu ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada bonus spesial. Wah ini ada bonus spesial untuk 30 pendaftar pertama saja nih teman-teman. Kurang lebih sudah ada belasan yang mendaftar, maka mungkin ada belasan lagi yang punya kesempatan untuk mengisi dan mendapatkan bonus ini ya teman-teman. Ada konsultasi, ini 3 hari, ini salah tulis nih teman-teman, ini sebenarnya 3 bulan ya teman-teman. Boleh teman-teman konsultasi dengan kita, yang penting nanti kita konfirmasi jadwal saja, nanti kita akan janjian ketemu atau mungkin via Zoom gitu ya. Itu sudah free ya teman-teman kalau teman-teman ikuti kelas master ini. Ada juga berbagai video-video kita, baik itu formula sukses scale up bisnis ya, kemudian juga bagaimana
kita bisa mendapatkan winning product ya teman-teman. Kemudian juga bagaimana kita flywheel marketing ya, mengubah konsumen menjadi marketers ya teman-teman. Dahsyat ya. Dan ini mengenai bonus-bonusnya, dan ini informasi lebih lengkapnya nih teman-teman. Mungkin saya bantu perbesar ya. Jadi ini jadwal kelas mentoring kelas master ini ya teman-teman ya. Bisa sudah kelihatan belum teman-teman? Jadi di pertemuan pertama nanti kita akan mulai di tanggal 29 Januari ya teman-teman. 29 Januari kita akan belajar mengenai cari lahan hot deal ya, cari lahan hot deal, kemudian survei lahan, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana sih pemilik lahan itu tidak seperti orang yang nggak punya modal. Itu bahaya sekali teman-teman. Maka kita sebelum ketemu pemilik lahan itu kita susun dulu bisnis plan-nya. Begitu ya teman-teman. Kita juga akan belajar mengenai konsepsi akadnya sampai dengan kita juga belajar studi kelayakan. Itu nanti di pertemuan pertama ya teman-teman. Nanti kita lanjut di pertemuan kedua. Biasanya kita laksanakan tuh di hari Sabtu atau Minggu biasanya teman-teman ya. Kita akan belajar bagaimana seni negosiasi dan akuisisi lahannya ya. Baik itu terhadap pemilik lahan, investor ataupun stakeholder ya. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang pemasaran. Wah, tentunya developer kan nggak lengkap ya teman-teman kalau tidak ada insight pemasarannya. Ini juga kita akan mengangkat pemasaran. Dan di pertemuan yang ketiga kita akan berbicara tentang keuangan begitu ya. Jangan sampai di tengah jalan kita kehabisan nafas nanti ya teman-teman. Jadinya kita harus rancang ya teman-teman, sesuatu yang bisa kita atur itulah yang bisa kita ukur, dan itu ukurannya harus kita tentukan begitu ya teman-teman. Kemudian juga kita akan berbicara tentang manajemen produksi. Nah ini yang ngisi juga tidak hanya Kang Wildan ya teman-teman, tapi tim-tim kita langsung ya teman-teman. Ada nanti Mas Nizar sebagai arsitek kita, nanti juga akan beliau sharing mengenai bagaimana sih ilmu konstruksinya. Bahkan ilmu konstruksi ini bisa teman-teman pakai tidak hanya di fliperan. Kalau teman-teman mau menjalankan bisnis konstruksian juga bisa begitu ya teman-teman. Jadi materinya sangat aplikatif sekali ya teman-teman. Nah ini ada kesempatan di batch 11 ini kita akan mulai di tanggal 29 Januari ya teman-teman ya. Ini slide-nya belum jalan ya. Nah itu teman-teman mengenai materi-materi yang ada di kelas master ya teman-teman. Dan ini investasinya sangat ekonomis banget ya teman-teman. Kalau harga normal mungkin hampir 3 jutaan ya teman-teman. Kalau di umum 1,9 juta. Dan khusus teman-teman yang sudah ikut e-course ini teman-teman, kita berikan harga spesial di harga 1499. Jadi hanya dengan 1499 teman-teman sudah mendapatkan berbagai macam materi yang lebih mendalam dan durasinya juga 1 bulan. Dan teman-teman juga mendapatkan berbagai benefit begitu ya teman-teman, sudah free konsultasi dan lain sebagainya. Termasuk kalau teman-teman mungkin punya banyak listingan lahan begitu ya. Jadi bingung mau akuisisi yang mana dulu, apakah langsung perumahan ataukah kaflingan, mau yang kecil dulu atau yang menengah, itu juga boleh teman-teman ya kita diskusi. Dan ini investasinya sangat ekonomis sekali ya teman-teman. Dan ini juga bisa dicicil ya teman-teman. Jadi skemanya juga bisa fleksibel. Ini bisa dicicil teman-teman ya. Kalau teman-teman komitmen, keinginan belajar, nanti boleh japri ke Kang Indra atau ke saya juga boleh nanti ya. Kalau misalkan mohon maaf, kalau teman-teman mungkin ada prioritas lain tapi pengen ikut, belum bisa misalkan langsung bayar penuh, boleh juga itu dicicil ya teman-teman. Dan harganya juga sama di 1,499 gitu ya teman-teman. Jadi kapan lagi kita bisa ketemu belajar, durasinya juga lama ya, materinya lengkap, ditunjang juga berbagai tools. Dan untuk 30 pendaftar pertama mendapatkan kesempatan free coaching juga selama 3 bulan ya. Kita sesuaikan jadwalnya. Begitu mungkin teman-teman informasi mengenai kelas master ini. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bergabung. Pada prinsipnya di komunitas Flipronesia itu sudah hampir 300 lebih peserta ya teman-teman. Jadi kita ingin juga membentuk komunitas yang lebih masif dari seluruh Indonesia. Maka harga tentunya bukan menjadi sesuatu hal yang utama ya teman-teman. Yang paling penting adalah keinginan teman-teman untuk belajar. Maka nanti teman-teman boleh negosiasi atau danya atau japri ke Mas Indra. Itu saja, terima kasih teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut 1 atau 2 pertanyaan lagi karena sudah menjelang zuhur ini ya. Terima kasih Kang Wildan dan teman-teman semuanya.
Siap, Mas Fauzi. Syukran jazakallahu khairan kasiran. Udah dahsyat ya, luar biasa ya. Investasinya Luar biasa, Kang Wildan. murah teman-teman, 1 bulan bisa dicicil, berarti cuma berapa ribu sehari satu materi. Tapi insya Allah dengan kayak gitu teman-teman bisa kebalik lah modal mah pasti. Kalau punya proyek, satu proyek aja laku, dapat untung 10-20 juta juga pasti balik. Tapi nggak mungkin namanya peliperan, untungnya pasti tinggi, besar. Gitu ya. Jadi enaknya di peliperan teman-teman nanti di kelas master ini. Jadi kelas ini kelas konsultasi ya dari e-course yang teman-teman sudah beli, karena e-course ini baru konsepnya aja. Tapi kalau untuk secara penuhnya itu 1 bulan full kita online, biasanya jam 9 sampai jam asar lah minimal tuh. Kadang-kadang ada yang minta sampai jam 5 sore, 6 sore gitu ya. Karena diskusinya enak aja, apa yang jadi masalah itu kebuka gitu, permasalahannya tergambar gitu ya. Mudah-mudahan gak seberapa lah dengan insya Allah dengan teman-teman sukses di bisnis properti gitu. Boleh kita tanya jawab lagi atau mau ada pertanyaan mengenai kelas master juga nggak apa-apa ditanyakan. Kang Wildan mau nerusin pertanyaannya Pak Musyri boleh nggak? Boleh Bu Rizka, silakan. Iya, tadi kan Pak Musyri nanyain soal perizinan tadi. Itu ada nggak sih sekarang yang bisa paling nggak ngecek online gitu, Kang? Oh, ada. Ada nggak di antara perizinan-perizinan itu? Ada. Cuman nggak sevalid ke aplikasi langsung ya. Ya, di BPN atau di Badan Pertanahan Nasional ada namanya ATR BPN aplikasinya. Ya, atau kalau bisa di-download juga di apps Sentuh Tanahku. Apa? Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku. Kalau di website klik aja ATR BPN. Ya, terusnya untuk di dinas. Nah, ini perlu diketahui juga regulasi terbaru teman-teman. Semua pengurusan itu sekarang pakai online ya. Ya. Mulai teman-teman nanti kalau punya PT, NIB dan lain-lain, semua pengurusan termasuk IMB, KRK maupun PBG itu online. Ya. Semuanya online. Nanti dikasih linknya ya. Tapi harus disiapin dulu persiapan-persiapan dasarnya Mbak Rizka. Soalnya nanti sistem nggak akan nge-approve kalau misalnya minta KRK-nya, minta izin yang lain-lainnya di-scan untuk tidak dimasukin, nanti nggak bisa selesai di sistem online. Tapi bisa dicicil, Kang? Di-save dulu gitu bisa nggak sebelum submit? Ya, aplikasinya ada. Ada ya? Nanti ada kok standar-standarnya apa yang perlu disiapin, checklist-checklistnya ada. Nih, jadi yang 2022 ini sekarang semuanya serba online nih. Ya. Dulu mah banyak kan kita harus ke berbagai pintu ini banyak riswah lah, nauzubillah. Tapi insya Allah 2020 cuman tidak semua wilayah Mbak Rizka sudah online. Untuk Jabodetabek mungkin sudah ya, tapi untuk di beberapa daerah masih belum siap sistemnya. Harusnya udah secara nasional. Dan akibat online harusnya cepat ya, tapi sekarang kan satu pintu ya ke pemerintah pusat, jadi agak lambat. Kayak kita ngurus PBG, dulu saya ngurus sertifikat sebulan selesai ya, termasuk IMB itu 1 bulan sampai 2 bulan selesai. Sekarang agak lebih lama. Itu Mbak Rizka. Siap, nuhun nanti dicek aplikasinya. Siap. Boleh. Nanti di situ ada kok ketahuan itu kawasannya apa, bentuknya apa. Kalau untuk tadi ya nanya tentang taman besaran KDB itu belum ada di situ, cuman ada zonasinya doang. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Assalamualaikum, Kang Wilson. Saya Coach. Wah, siapa dulu? Oh, baik. Duluan. Dahsyat. Masya Allah. Dasar, Masya Allah. Dibuka deh ininya apa namanya wajahnya. Jadi saya nggak tahu tadi yang duluan siapa. Ya, siap Coach. Siap. Oh, Mbak Sadia. Ya. Begini Coach, saya mau tanya. Kebetulan tadi ada beberapa yang sudah terwakilkan sama Pak Yanto pertanyaan saya. Terima kasih Pak Yanto sudah wakilkan. Keren. Cuman, sama-sama. Ada lagi nih yang mau saya tanyakan terkait flipper interior Coach.
Yap. Ya, begini. Kebetulan saya kan di agensi. Nah, sementara ada teman saya yang bisnisnya bidang interior. Nah, cuman saya mau masuk ke bagian ini karena memang bisa dibilang database saya cukup banyak ya, Coach. Saya mau memanfaatkan peluang itu karena teman saya yang punya bisnis di bidang interior ini bagian pemasarannya kalau saya lihat agak kurang. Nah, saya mau ambil peluang tersebut. Cuman nanti pada ujungnya saya mau kuasai di daerah saya karena teman saya ini dia di daerah karena di kabupaten lah. Sementara di Makassar ini masih agak kurang. Nah, saya mau manfaatkan peluang itu kok. Cuman saya mau tanyakan, nah caranya untuk saya bisa komunikasi dan bisa istilahnya bagaimana kira-kira untuk memulainya saya di bidang interior ini karena kan background saya kan di perumahan sama coupling sama ruko, Coach. Nah, kira-kira bagaimana itu, Coach? Kalau menurut saya potensinya bagus, Mbak Saadiah. Pertama tadi punya list building itu udah modal yang paling kuat ya. Apalagi kalau tinggal yang pertama yang perlu dilakukan adalah lakukan yang namanya CRM, Mbak Saadiah. Customer Relation Management. Jadi customer itu dibentuk lagi interaksinya, engagement-nya dibangun lagi, ya. Kan Mbak Sadia memahami yang namanya circle business property. Salah satu circle business property setelah mereka beli rumah, biasanya mereka mengisi bagian dalam rumahnya. Nah, ini kesempatan, apalagi tadi Mbak Sadia punya koneksi dengan teman-teman interior ya. Itu memang super banget. Jadi tinggal Pak Sadia dibangun lagi interaksinya dengan customer tersebut, apa yang dibutuhkan oleh customer tersebut. Biasanya customer itu minimal standar mereka itu butuh interior dalamnya. Ya bisa dimulai dari kitchen set-nya dulu gitu ya. Bisa dimulai misalnya dari bahan-bahan interiornya, furniture-nya, atau bila perlu kadang-kadang orang udah bangun rumah butuh kanopinya, pagernya, yang lain-lain. Mulai dari itu aja karena basicnya kan pemasaran. Ya, jadi pemasar dulu aja, jangan main ke produksinya dulu, Mbak Sadia, karena akan berat. Ya, nah di sini adalah Mbak Sadia menawarkan konsep buat customer yang sudah punya list building tadi. Bu, saya punya konsep, ini rumah itu kan tipe 3672, supaya rumahnya menarik. Gimana kalau saya kawarin konsep? Jadi Mbak Sadia buat konsep, misalnya rumah 3672 kan ruang tamu sama ruang makan tuh nyambung tuh. Misal buat sistem penyekat antara ruang tamu dengan ruang dapur gitu ya, yang bisa digabungkan dengan interior TV atau yang lain-lain, jadi kayak penyekat. Terusnya misal di dapurnya biasanya mereka belum ada kitchen set, buat kitchen set murah tapi manis gitu. Nanti tawarkan. Nah, jasa kita tuh di situ tuh. Nanti kita dapat untung dari mana? Selisih harga sih. Di temen dia tadi misal jual satu kitchen set berapa, kita jual lagi berapa. Termasuk desain-desain yang bisa dikerjasamakan dengan misalnya desain interior ya. Ada arsitek bagian interior ya. Kita buat gitu contoh-contohnya. Ya dibuat yang manis-manis sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau oke, bisa jalan gitu. Itu Mbak Sadia, udah modalnya udah bagus banget. Kalau misalnya begini, Coach, kan dari teman saya yang punya bisnis interior ini kan ada harga minimumnya. Nah, kalau misalnya saya naikkan lagi itu tidak masalah kan, Coach? Ya tinggal disepakati aja tadi akadnya sebagai apa. Kan kalau dalam akad samsaro ya, samsaro itu bisa juga berupa persentase, bisa juga berupa nominal, ya, kesepakatan harga, termasuk juga harga itu nggak masalah, gitu. Atau mau sistemnya jualah boleh, tinggal disesuaikan aja akadnya. Yang penting saling mengetahui, jelas di situ Mbak Sadia itu sebagai misalnya dapat komisi gitu ya, dapat selisih harga atau naikin harga tadi apa harga. Ya, beda lagi kalau Mbak Sadia sebagai business owner dari sana harus dibeli dulu. Itu agak ribet lah kalau buat awalan. Tapi nanti bertahap kalau bisa produksi sendiri kan lebih murah nanti untuk bagian produksinya. Jadi untungnya bisa lebih besar. Bisa lewat jadi ya simsar dulu aja.
Siap, Coach. Siap. Nah, mantap nih. Mulai dari sama ini, Coach. Tadi saya mau nyambung juga yang kelas master tadi. Siap. Sekalian. Ini yang harganya 2 jutaan dicicil berapa lama itu, Coach? Harganya nggak sampai 2 jutaan, 1.499.000. Kalau nggak salah bisa dicicil sampai pertemuan kedua 3 kali gitu ya. Misal sekarang DP 500 apa 1 juta, nanti dicicil berapa ratus ribu tuh. Tinggal sisanya. Jadi sebelum praktek lapangan biasanya sudah lunas. Jadi kan ringan banget, mulai tanggal 29 Januari selesai biasanya akhir Februari itu. Jadi 2 bulan bisa disesuaikan keuangannya. Sangat murah deh Mbak Sadia, ketika Mbak Sadia udah punya ilmu itu sangat relatif. Di sini siapa aja nih yang mau ikut? Mbak Sadia, tadi Pak Musrianto, mungkin Mbak Rizka, Mas Rip, siapa lagi nih? Insya Allah kalau ada closingan dalam waktu dekat. Yap, yang penting nge-tag aja dulu. Ya, booking dulu aja tanda jadi, diseriuskan, insya Allah. Bisa nanti kan nge-tag tapi ngambilnya ntar habis pindah kan? Ngambilnya maksudnya gimana habis pindah? Ya nanti coba obrolin sama Mas Indra ya atau Mas Fauzi aja. Yang penting teman-teman ada antusias ke sana dulu gitu ya. Insya Allah ilmunya nggak akan rugi kok. Ya ini baru jawab 3 jam aja, belum nanti 1 bulan nanya jawabnya. Semua permasalahan. Tapi sebelum ditutup saya minta bonus 1 pertanyaan lagi Kang Wildan. Siap. Sebelum ditutup saya minta 1 pertanyaan lagi. Oke. Ada siap. Yang ketinggal tadi. Ya. Mbak Sadia tadi udah selesai? Siap, Coach. Oke, siap. Boleh Pak Yanto, silakan. Oke, siap. Biasa biar enak dan familiar, biasa saya di lapangan disebut Anto gitu aja, Pak Anto. Pak Anto, siap, Pak Anto. Ada yang ketinggalan tadi Kang Wildan. Keterkaitan dengan apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Saadah ya, Mbak Saadah tadi sama Mbak Saadah saya menyambung lagi juga. Tadi yang ketinggalan adalah untuk ukuran ruko dan status HM-nya itu apakah ruko itu HM, apakah bisa HM atau harus HGB dan minimal ukurannya itu luas tanahnya apakah dibatasi secara sah undang-undang atau seperti apa Kang Wildan? Ya. Itu aja. Oke, terima kasih itu aja Kang. Pertanyaan yang terakhir. Jadi gini Pak Yanto, nanti diajari apa sih bedanya sertifikat, apa SHGB, apa bedanya strata title, apa bedanya SK Kinak, SK Cooling dan lain-lain ya. Termasuk juga Grand Sultan. Yang membedakan SHM dengan SHGB adalah mengenai alas haknya Pak. Mengenai alas hak di sini adalah payung hukumnya, siapa yang melakukan perjalanannya. Kenapa disebut sertifikat hak milik? Karena itu dilakukan oleh hak milik perorangan. Kenapa disebut HGB, hak guna bangun? Karena dilakukan oleh perseroan atau pakai badan hukum atau PT. Sehingga alas haknya berbeda. Nah, tergantung nanti Bapak ngurusnya mau menggunakan perorangan apa menggunakan PT gitu ya. Ada beberapa daerah ruko itu harus menggunakan PT, ada beberapa daerah nggak usah. Perorangan pun bisa. Mengenai luasan bangunan dan luasan ketentuan memang nggak ada ketentuannya, tapi ada ketentuan mengikat mengenai garis padan. Ya, nanti saat membangun ruko itu perlu diperhatikan adalah pertama adalah garis padan dulu nih, garis padan jalan, garis padan bangunan, garis padan pagar, garis padan ruko. Jadi kalau jalan utama apalagi provinsi tadi kayak Pak Yamin ya, yang ada di tengah kota gitu ya. Itu harus mundur berapa puluh meter dari as jalan. Misal jalan provinsi nasional yang lebar jalannya lebih dari 15 meter. Itu bisa minta mundur dari as jalan tuh 15 sampai 20 meter. Nah, ini biasanya digunakan untuk parkirannya. Ya. Ini berapa ukuran idealnya ruko? Tergantung demand-nya di sana, Pak. Umumnya ruko itu lebar mukanya paling kecil itu 4-5 meter atau 6 meter. Idealnya sih di rata-rata 5 meter. Belakangnya tergantung keinginan. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20 gitu. Nah, ini nanti akan dipengaruhi oleh tentang konstruksiannya ya. Dipengaruhi tentang konstruksinya. Semakin lebar biasanya balokan di atasnya itu semakin besar, Pak. Nanti ini juga akan mempengaruhi mengenai komponen pembangunannya. Nah, itu 1 lantai, 2 lantai, apa 3 lantai. Tergantung nanti disesuaikan juga dengan kondisi pasarnya. Permintaannya di sana seperti apa.
namanya ruko artinya juga ruko, rumah toko. Berarti harusnya 2 lantai, Pak, biasanya. Bisa dijadikan rumah, bisa dijadikan toko yang sifatnya komersil, dan khasnya biasanya memang di pinggir jalan, Pak, di jalan-jalan utama yang bisa dikomersilkan lagi. Seperti itu sih, Pak. Kalau ketentuannya nanti ada di ketentuan, kalau di PBG ada namanya KRK ya, KRK. Struktur dan spesifikasi bangunannya itu ada ketentuannya. Ya, Kang. Tuh, di daerah masing-masing. Ya. Gitu sih, Pak, gambarannya. Siap. Jadi selama tidak ada aturan yang mengikat di dalam satu pemetaan di wilayah tersebut, itu berarti seandainya adakah sih, Kang, ruko yang minimal mungkin 50, artinya tanahnya itu misalkan 5 berapa ya, taruhlah misalkan 50 lah, ibaratnya berarti 5 kali 10, itu juga secara umum gambarannya boleh ya, Kang, ya, istilahnya ya. Boleh, Pak. Yang penting tadi aturan mengenai perizinannya dipakai. Ruko itu bakal habis mengenai sama GSS itu loh, GSJ, GSS, GSP itu pasti habis. Ya, dan biasanya ada koefisien dasar bangunan juga minimal. Itu biasanya ruko itu minimal tuh 50%, Pak, yang bisa dibangun. Oh iya. Jadi KDB bukan KDB lingkungan ya, KDB unit. Unit ya. Ya. Siap, paham, Kang. Oke, Kang. Siap. Alhamdulillah. Ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Apaan, Kang? Siap, Mas Sofian. Ya, itu Ana nanya yang di chattingan tuh, Kang. Waduh, saya belum baca nih. Peliperan, apakah harus target pasar cash bertahap? Karena kan kondisi sekarang kan banyak konsumen nyarinya itu skema KPR gitu kan. Dan untuk skema KPR yang pakai bank syariah, apakah sudah diterima pasar oleh konsumen yang sudah mengerti akad dan muamalah, Kang? Karena kan masih banyak ikhtilaf nih di kalangan Muslim ya. Nah itu gimana, Kang? Sikapnya, Kang? Ya, kalau peliperan nggak harus ini, Mas, nggak harus jualan cash dan cash bertahap. Kebetulan saja kalau saya jualannya cash dan cash bertahap. Nanti kalau di kelas cash flow atau di kelas keuangan kita akan bahas bagaimana Bapak bisa, Mas Sofian bisa melakukan cicilan ya, dilakukan cicilan secara langsung. Kalau saya memang lebih tanpa bank ya, bukan tentang ikhtilatnya ya, tapi tentang mabda'nya, tentang nilai-nilai perjuangannya. Kalau kita ngomongin tentang ekonomi Islam, tentang hukum Islam, jadi kan jantungnya kapitalis itu perbankan ya. Kita harus memang mengamputasi jantungnya, karena kan itu darahnya. Orang bisa kapitalis akan maju gara-gara ada perbankan. Sedangkan di Islam sendiri kan bukan hanya tentang bank tanpa banknya, tapi mengenai akidah kita gitu tuh. Ya. Kalau saya kebetulan lebih ke mabda'nya, nilai perjuangannya. Ya, selain dari akad-akadnya dan lain-lain. Nanti di konsepsi akan dijelaskan bagaimana perbedaan perbankan dan non perbankan. Tuh Pak Anto tadi udah tahu tuh, soalnya mantan pegawai bank belasan tahun. Ya, mengenai KPR atau enggak KPR, mengenai KPR bisa kita KPR direct owner, Pak, bisa ke kita ya misalnya. Nanti dikasih tahu bagaimana caranya ya. Yang penting proyek kita aman, balik modal, dan kita juga nyaman gitu ya. Yang kedua, ngomongin sumber permodalan atau keuangan finansial itu nggak harus dari bank. Ya sekarang banyak banget fintech syariah atau lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah, yang bukan non perbankan, yang nggak masuk dengan hukum kapitalis gitu. Itu bisa juga dilakukan pembayaran via mereka gitu ya, selama akad-akad dan ketentuan-ketentuannya sesuai gitu. Itu bisa juga dilakukan di peliperan, Kang Sofian. Jadi banyak cara gitu. Jadi kita nggak kalah dengan dengan teman-teman yang lain gitu. Seperti itu, Mas Sofian. Siap, dilanjut lagi nih Mas Sofian ke kelas master. Insya Allah lanjut, Kang. Saya sudah bayar, Kang. Sudah bayar, alhamdulillah. Oh, Masya Allah sudah bayar. Siap. Iya. Luar biasa, dahsyat. Nah, tenang aja, yang penting mah kita belajar bersama-sama di sini. Amin. Ya, Kang. Masih ada tanya jawab atau dicukupkan, Mas Fauzi?
Siap, Kang Wildan, karena sudah sebagian juga sudah masuk waktu zuhur dan di Bogor juga mungkin sudah lagi azan ya, Kang Wildan. Mungkin teman-teman kita cukupkan terlebih dahulu ya. Ini sesi diskusi, sesi konsultasi, sesi ulasan materi lah ya terhadap teman-teman yang alhamdulillah sudah berkenan dan bergabung ya, Kang Wildan, di program-programnya Fatih Institute. Kami semuanya menyampaikan terima kasih dan senang sekali ini bisa ketemu teman-teman di batch 11 ini yang luar biasa dahsyat, powerful ya teman-teman ya. Kalau biasanya kita di Zoom itu wow dahsyat. Gitu ya. Oke teman-teman, tentunya tidak ada gading yang terletak ya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan e-course, selama pelaksanaan sesi konsultasi, coaching dan juga ulasan materi ini masih terdapat banyak kekurangan. Mudah-mudahan kiranya bisa dimaafkan, kesalahan hanya dari kami sebagai manusia, ya teman-teman, kita sebagai manusia, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih teman-teman, ada Pak Musrianto, ada Kang Arif, ya luar biasa sekali, ada Pak Sofian, ya, ada Mbak Saidiah, ya, kemudian ada Ibu Rizka, dan teman-teman lainnya yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banget sudah ikut di program kami. Selalu ikuti berbagai program-program sharing yang lainnya teman-temannya. Di hari Rabu malam kita selalu ada ngobrol properti ya teman-teman. Kemudian di siang hari juga kita biasanya ada program sharing ngabari ya, ngariung bahas properti juga ya teman-teman. Dan insya Allah kita dari Fatih Institute juga berkomitmen untuk menghadirkan berbagai narasumber-narasumber, forum-forum yang sebisa mungkin teman-teman bisa akses dengan mudah begitu ya. Insyaallah. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Sampai ketemu di kelas master teman-teman di akhir bulan Januari ini. Segera chat ke admin. Seatnya masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Musrianto, Pak Anto, Mas Fauzan, Mas Fauzan, Mbak Sadia, Mbak Rizka. Yang kurang jelas boleh chat Mas Indra ya. Pak Yamin, Pak Bondan Aditya, Mas Mustafa, Mas Teja, Mas Ismail Abu Salman, Mas Agus Suratno, Mas Wiswadi, Pak Saiful Anwar Mahmud, Mas Lukman Hakim, semuanya terima kasih banyak. Barakallah, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Jawab semua pertanyaannya. Kalau belum puas nanti chat aja ke saya ya. Biar lebih puas. Nanti kita ketemu lagi di kelas master. Insya Allah akan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kita jawab lebih teknis lagi, lebih teliti lagi, dan kita kasih kuncian-kuncian yang benar-benar bisa teman-teman pegang saat teman-teman nanti praktek di peliperan. Tadi kata Pak siapa? Pak Anto ya. Berilmu dulu sebelum beramal. Ya, mudah-mudahan teman-teman sukses semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu yuk, buka videonya. Siap. Boleh, teman kita foto dulu. Oke, dibuka dulu fotonya. Saya kebetulan pakai ini. Pakai handphone? Pakai handphone, ya. Boleh, nggak apa-apa. Nanti saya bantu pakai laptop juga. Siap, oke. 1, 2, 3. Oh, ada yang belum nih, Pak Amin. Oke. Mbak Rizka mau ikut? Mas Mustafa, Mas Teja, Mas Ismail, Pak Agus, Mas Saiful Anwar, Mas Lukman Hakim. Mau bareng? Dahsyat, ada Pak Amin, Mas Bondan, Pak Dedi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mas Oji. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Sukses nih semuanya. Terima kasih. Amin. Mas Arif, Mas Sofian, Pak Sarasto, Mas Bondan, Mas Dadi, Mas Amin, Mas Bu Saidah, Bu Rizka, Pak Mustafa, Pak Ismail, Abu Salman, Mas Agus Suratno, Mas Anwar Mahmud, Pak Lukman Hakim, terima kasih semuanya. Pamit ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.